serta menumbuhkan pribadi-pribadi Muslim yang sungguh luar biasa. Topik besar dalam Islamic Fair ini yaitu harmoni dalam Islam, seperti itu. Ya, di mana kita tahu bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Semoga kegiatan BPI Islamic Fair ini bisa memberikan persaudaraan Islam di antara kita dan menebarkan kebaikan sebagai bagian dari agama Islam. Saya rasa demikian mungkin kata sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Nada atas sambutannya. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Sarah Amelia selaku perwakilan BPI FKG UI. Kepada Kak Sarah dipersilahkan. Cerita kakak lagi dulu. Iya, kayak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Nada. Pertama-tama, selamat datang kepada seluruh peserta Kemusliman Akbar BPI Islamic Fair 2020 hari ini. Semoga apa yang sudah kami usahakan untuk mengadakan acara ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Acara BPI Islamic Fair ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Lembaga Badan Pengkajian Islam, Lembaga Dakwah di FKG UI. Acara ini memang rutin diadakan setiap tahun. Mungkin ada yang spesial dari BIF tahun ini, karena sebelum-sebelumnya acaranya diadakan offline, langsung di gedung RIK biasanya. Namun karena kondisi saat ini, untuk mengadakan acara offline tentu tidak memungkinkan. Akhirnya, acara BIF tahun ini alhamdulillah dapat tetap terlaksana walaupun dengan online dengan berbagai teknologi yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada seluruh panitia BPI Islamic Fair yang telah memberikan usahanya untuk mengadakan acara yang meriah pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah diusahakan oleh teman-teman semua dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang hadir hari ini. Buat teman-teman peserta Kemusliman Akbar hari ini, sekali lagi semoga acara hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk hadir di acara selanjutnya, di acara talk show pada tanggal 6 Desember besok. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya, terima kasih, selamat menikmati acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah atas sambutannya. Nah, berikutnya acara akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Rida Ataya selaku Project Officer dari BPI Islamic Fair 2020. Kepada Rida dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Gigi Nada Ismah, spesialis ortodonti, selaku perwakilan Ukhuwah Islamiyah, Fakultas Kedokteran Gigi UI. Yang saya hormati Kak Sarah Amelia Ruliani, selaku perwakilan Badan Pengkajian Islam FKG UI. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, serta teman-teman panitia dan peserta Kemuslimahan Akbar sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia BPI Islamic Fair yang sudah bekerja keras sejak awal hingga detik ini untuk mewujudkan acara kita yang meriah ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada steering komite dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Hingga hari ini Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan acara yang sangat kita nantikan ini. BPI Islamic Fair merupakan event tahunan yang diadakan oleh BPI FKG UI. Adapun rangkaian acaranya terdiri dari pre-event, ini sudah kita lakukan. Kemudian ada kajian kemuslimahan akbar yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Dan puncak acaranya adalah talk show yang akan dilaksanakan besok. Dengan adanya kajian kemuslimahan akbar ini, kita harapkan banyak manfaat yang dapat kita ambil, terutama sebagai muslimah dalam proses mencintai diri sendiri. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rida atas sambutannya. Nah, alhamdulillah Uktivilah dengan ini rangkaian acara BPI Islamic Fair telah resmi dibuka. Nah, sebelum lanjut ke pengenalan dari tagline kita, yaitu BPI Islamic Fair 2020 Awakening Your Heart and Soul. Di sini aku mau mencoba menjelaskan sedikit tentang BPI Islamic Fair sendiri itu apa, karena mungkin masih ada yang belum tahu ya. Jadi tadi seperti yang sudah disinggung, BPI Islamic Fair 2020 atau yang biasa disingkat dan disebut sebagai BIF, ini merupakan salah satu acara terbesar Badan Pengkajian Islam Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang merupakan lembaga dakwah di FKG UI. Nah, BIF ini yang sedang Uktivilah jalani bertujuan untuk mewadahi saudara muslim dan muslimah untuk bersilaturahmi dan menuansakan nilai-nilai keislaman kepada khalayak luas. Dan tema yang diangkat pada BIF tahun ini adalah Harmony in Islam, Awakening Your Heart and Soul. Nah, kenapa nih yang diangkat adalah tema ini? Karena kita tahu bahwa Islam merupakan agama perdamaian Uktivilah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pedoman umat Islam, pedoman kita bersama, bahwa tidak hanya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi juga mengenai hubungan dengan sesama manusia, dan tentunya di dalam situ diterapkan dengan prinsip perdamaian. Nah, perdamaian dalam Islam ini tentunya dapat terwujud apabila kita mau membangkitkan hati dan jiwa kita, atau sesuai tagline, Awakening Your Heart and Soul. Nah, di sini BPI Islamic Fair diharapkan dapat menjadi wadah bagi kita semua umat Islam untuk membangkitkan hati dan jiwa kita agar dapat terwujudnya perdamaian baik dalam diri kita maupun dalam kehidupan. Nah, acara yang hari ini diselenggarakan atau Kemuslimahan Akbar merupakan acara rangkaian hari pertama dari BPI Islamic Fair 2020 yang diselenggarakan oleh BPI FKG UI. Nah, jadi acara BIF ini tidak hanya selesai pada hari ini aja, tapi masih ada rangkaian day 2 atau hari kedua, yaitu talk show dengan tema Learn to Master Yourself. Jadi seru banget kan temanya. Nah, bagi Uktivilah yang mungkin belum sempat mendaftar tapi ingin mengikuti acara talk show-nya, langsung aja daftar di bit.ly/main event BIF 2020 yang telah dikirimkan di kolom chat juga. Nah, jangan lupa nih untuk daftar, karena sayang sekali kalau nggak ikutan, karena di situ bakal dapat free e-certificate dan juga insya Allah ilmunya bermanfaat. Nah, acara BPI Islamic Fair 2020 ini bekerja sama dengan berbagai media partner, yaitu Seminar.Learn, Go Muslim, Anak Kajian, Komunitas Hijaber Indonesia, Ayo Seminar, Muslimah Dailycom, Seminar.info.id, Backpacker Jakarta, Seminar Hunters, dan juga Kajian Gram. Dan disponsori oleh Dompet Duafa dan Hafiz Printing. Berikut akan ada pemutaran video dari salah satu sponsor kami, yaitu Dompet Duafa.
Baik, dikarenakan ada masalah teknis, mungkin untuk pemutaran videonya dapat kita saksikan nanti ya, Uktivila. Nah, acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi utama kita pada hari ini. Apa tuh? Pada tahu nggak? Nah, pasti pada tahu ya. Jadi sekarang akan ada penyampaian materi dengan tema The Art of Loving Yourself bersama narasumber kita, yaitu Dr. Dafrina Rianda, Magister Gizi. Dan dari temanya udah kedengeran menarik banget bukan nih teman-teman, The Art of Loving Yourself. Jadi mungkin kita kadang-kadang suka nggak sadar, suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, suka insecure, dan teman-teman yang lainnya. Nah, tapi di situ kadang kita juga lupa nih kalau ternyata diri kita sendiri bahkan lebih berharga dari apa yang kita pikirkan. Nah, makanya sangat penting tuh untuk mengetahui the art of loving yourself. Nah, di akhir sesi kajian ini akan ada kuis berhadiah nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan materinya dengan baik dan mencatat kalau bisa. Nah, setelah materi selesai, Uktivila dihimbau untuk tidak meninggalkan acara terlebih dahulu ya, karena akan ada e-sertifikat yang hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti acaranya sampai akhir. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke acara inti. Nah, kajian kali ini akan dimoderatori oleh Kak Isyah Rodiah, Sarjana Psikologi. Apakah Kak Isyah sudah ada berada di room? Assalamualaikum Kak Isyah. Waalaikumsalam. Baik, ya terima kasih kepada Kak Isyah dan juga Dr. Dafrina yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi moderator dan berbicara pada hari ini. Nah, sebelum memulai, saya akan membacakan CV dari moderator Kak Isyah terlebih dahulu. Kak Isyah Rodiah, Sarjana Psikologi yang merupakan mahasiswa Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia dan juga merupakan pendiri @amni.growth dan beberapa prestasi yang pernah beliau raih diantaranya presenter pada The Asian Undergraduate Research Symposium di Tokyo, Jepang pada tahun 2018 dan mahasiswa berprestasi favorit Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2018. Selain itu, Kak Isyah juga pernah menjadi relawan pada acara Indonesia Autism Games 2017 di Yayasan Autism Indonesia and London School Center for Autism Awareness. Kak Isyah juga pernah menjadi anggota Majelis Syuro Salam UI 22 pada tahun 2019. Dan sekarang Kak Isyah bekerja di Kiddie Cloud Daycare, Preschool, and Kindergarten. Nah, karena teman-teman pasti udah nggak sabar lagi nih mendengarkan materinya, kita langsung aja nih ke acara inti untuk materi hari ini. Kepada Kak Isyah, dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih Anissa atas perkenalannya. Oke, aku mau ngasih pantun sebentar deh. Jika salam berbalas senyum, ukhuwat terasa utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali ya di siang hari ini. Kalau di Depok kebetulan mendung-mendung hujan nih. Mudah-mudahan meskipun siang-siang mendung-mendung hujan, tapi teman-teman tetap semangat ya untuk menuntut ilmu hari ini, karena yang tadi udah MC sebutin ya, hari ini temanya bagus banget, The Art of Loving Yourself gitu, supaya gimana sih kita bisa mencintai diri kita nih sesuai dengan tuntutan Islam gitu. Nah, sebelum kita mulai sharing hari ini, aku akan memperkenalkan dulu nih pembicara kita pada hari ini. Kayaknya semuanya udah kenal sih ya sama Dr. Dafrina nih, kayak nggak ada yang nggak kenal gitu. Cuma mungkin aku akan memperkenalkan sedikit tentang Dr. Dafrina. Nah, pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Dafrina Rianda, Magister Gizi. Beliau merupakan founder dari Lab Pintar, @Lab-Pintar, yaitu sebuah platform media sosial yang bergerak di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Masya Allah ya. Beliau juga telah menyelesaikan studinya sebagai Master of Science in Clinical Nutrition dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan IPK luar biasa 3,93. Masya Allah. Nah, selain itu, beliau juga aktif melakukan riset dan publikasi serta mendapatkan berbagai funding dan penghargaan. Mungkin kalau aku sebutin nih satu-satu, waktunya nggak cukup gitu. Jadi kita udah tahu Masya Allahnya beliau ya. Dan nah itu dia sedikit perkenalan dari Kak Dafrina. Nah, sebelum aku berikan waktu kepada Kak Dafrina, mungkin aku juga akan menjelaskan ya terkait dengan mekanisme tanya jawab nih. Kan hari ini bukan hanya ada sharing dari Kak Dafrina, tapi teman-teman pasti penasaran banget mau nanya-nanya lah ya. Udah nyiapin dari kemarin mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan hari ini itu. Jadi hari ini nanti sesi tanya jawabnya akan menggunakan platform slido.com nih teman-teman gitu. Jadi akan dibuka dari awal sesi
hingga akhir sesi nanti teman-teman bisa mulai bertanya nih dari awal-awal sekarang gitu. Kalau misalnya udah ting gitu, udah tahu mau nanya apa, boleh langsung tuh nanya lewat slido.com. Mungkin teman-teman yang belum paham nih gimana sih cara makainya, teman-teman pertama bisa buka slido.com di browser teman-teman, bisa di Google Chrome dan lain sebagainya ya. Terus ketik kode eventnya di situ. Kode eventnya adalah ayo bertanya. A-nya besar, B-nya besar. Mungkin nanti sama teman-teman panitia juga akan di-share ya, gimana cara menggunakan Slido di kolom chat nih, biar mungkin teman-teman yang tadi masih belum paham pas aku jelasin gitu, bisa juga untuk, oh begini caranya. Nah, terus selanjutnya kalau udah masukin kode event nih, gitu, teman-teman silahkan tunggu untuk diarahkan ke halaman tanya jawab. Nah, di situ teman-teman silakan tulis nama, terus institusi atau umum, kemudian pertanyaannya apa. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang teman-teman lainnya udah sampaikan, teman-teman bisa klik tanda like di pertanyaannya. Nanti moderator atau saya akan membacakan pertanyaan dengan likes terbanyak ya, dan yang sesuai dengan format gitu. Nah, itu dia ya peraturan tanya jawab pada pemaparan materi hari ini. Semoga teman-teman bisa paham sama peraturannya dan bisa langsung nanti tanya jawab lewat sana ya. Nah, ini juga udah ada nih di kolom chat cara bertanyanya. Oke, tanpa panjang lebar, teman-teman udah nggak sabar juga kayaknya nih, udah menunggu-nunggu gitu, supaya kita langsung aja nih gimana. Halo Kak Dafrina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isya, selamat siang teman-teman juga sekalian. Halo, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, di rumah aja seperti biasa. Iya, di rumah Ya, aja. semoga teman-teman semuanya sehat semua. Amin. Oke Kak, tanpa berpanjang lebar nih kayaknya teman-teman udah nggak sabar, jadi aku persilakan kepada Kak Dafrina untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Isya yang telah memperkenalkan dan teman-teman yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia dari BPI FKG ya, ini dari FKG UI yang telah mengundang. Terima kasih banyak. Semoga diskusi pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jadi di tema hari ini kita akan bahas tentang mencintai diri ya. Jadi the art of loving yourself. Sebenarnya sih ini mungkin tema yang mungkin jarang juga ya saya juga dapat tema ini, tapi setelah saya lihat-lihat lagi gitu ya pas bikin materi, emang sebenarnya materi ini penting banget terutama di tengah era sekarang ini ya, eranya sosial media digital segala macam. Kenapa? Karena kalau dulu sebenarnya tantangannya adalah kalau sekarang itu sekarang kita lebih gampang mengkomparasi ya karena adanya sosial media ini gitu ya. Jadi membanding-bandingkan, itu satu karena adanya akses ini, plusnya ada gitu ya, tapi ya kadang-kadang ada dampak negatifnya, misalnya kita suka jadi ngebanding-bandingin. Kalau kita bisa kontrol diri jadinya memotivasi, kalau misalnya nggak mengontrol jadinya malah bikin minder, malah bikin jadi nggak memberikan value ke diri sendiri gitu ya, itu satu. Dan yang kedua adalah memang tantangannya juga untuk mencintai diri, terutama di era sekarang adalah memang sekarang juga high achiever semua ya gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita nggak begitu melek terhadap prestasi gitu kan, maksudnya yang penting, oh ya yang penting masuk fakultas ini gitu, atau misalnya yang penting nanti ibu saya senang atau bapak saya senang. Kalau sekarang enggak gitu. Jadi kalau sekarang, oh iya saya mau achieve A, achieve B, dan muslimah ya juga gitu, bahwa sekarang muslimah juga punya mimpi besar terhadap karirnya gitu. Jadi mungkin 2 poin itu yang membuat mencintai diri di era sekarang ini menjadi lebih challenging gitu dibandingkan dulu. Kalau dulu waktu saya organisasi itu sosial media udah ada, cuman mungkin belum begitu populer ya. Instagram tuh belum populer, paling ada Twitter. Di Twitter juga nggak bisa
ya paling ngapain sih, biasanya bahas-bahas isu segala macam gitu. Tapi ya sekarang makin banyak, misalnya kayak udah kayak LinkedIn, kemudian juga ya mungkin di Facebook juga, Instagram segala macam, kita makin tahu kondisi orang lain dan kadang-kadang tanpa kita kepingin juga kita jadi ngebanding-bandingin gitu. Nah, itu nanti yang kita akan bahas juga, karena challenge itu yang nanti harus kita tackle ya kalau misalnya kita mau mulai untuk mencintai diri sendiri. Tapi sebenarnya mungkin yang perlu saya highlight sebelum ngomongin mencintai diri sendiri, memberikan afirmasi positif ya untuk diri sendiri, sebenarnya yang penting adalah goal-nya apa sih gitu ya kita di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya aspek mencintai diri itu adalah salah satu bagiannya gitu. Tapi intinya adalah gimana caranya supaya di dunia ini kita itu bisa menjalankan peran dengan optimal, karena di dunia ini adalah jembatan kita untuk nanti punya kesempatan bisa dikumpulkan di surganya Allah gitu. Karena tidak ada satu amal ibadah pun yang bisa menjamin kita untuk masuk ke surganya Allah kecuali dengan rahmat dari Allah, kecuali kalau Allah sayang sama kita. Jadi itu sebenarnya goal utama kita ya, ada di dunia ini gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah kalau kita mau disayang sama Allah, berarti kita harus melakukan segala sesuatunya dengan optimal gitu ya, menjalani peran di dunia ini tuh dengan optimal gitu ya, setiap waktunya kita jalani dengan hal-hal yang berfaedah, yang bikin Allah tambah sayang sama kita gitu. Jadi kalau misalnya lagi bengong, terus aku mau A atau aku mau B ya, gampang aja sebenarnya tinggal pilih mana yang kira-kira bikin Allah tambah sayang sama kita. Nah, tapi kadang-kadang kita itu juga meng-underestimate ya diri kita. Jadi maksudnya kita meng-underestimate kuasa kita terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kalau kita apapun yang terjadi sama kita itu sebenarnya bukan hanya ranahnya Allah aja gitu. Itu nanti ranahnya di akhir, tapi kita punya mmm, punya, bukan kewenangan ya, kita bisa mengambil pilihan, kita bisa berikhtiar, kita bisa bertawakal, itu semua ranahnya kita. Nah, nanti ranahnya hasil itu milik Allah. Nah, kadang-kadang kita itu ngambil ranahnya Allah, misalnya ya ini misalnya salah satu bentuk ya tidak mencintai diri misalnya, ya aku nih emang udah diciptain dari sana tuh emang males gitu, aku tuh orangnya emang mudah terdistraksi. Aku tuh misalnya, emang segini-segini aja mau aku belajar gimana pun gitu. Jadi kita itu kalau kita ngomong kayak gitu, berarti kita itu udah ngambil ranahnya Allah karena kita udah menilai hasilnya duluan. Padahal kita belum melakukan hal-hal yang memang ada di ranah kita, yaitu mengambil pilihan, berikhtiar, bertawakal. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan ke dunia itu dengan bentuk yang sempurna, dalam artian kita itu diberikan, banyak kemampuan untuk, melakukan proses pengambilan keputusan, berikhtiar, bertawakal gitu. Jadi nggak yang cuman ya udah lahir, ya udah gitu aja gitu, enggak gitu. Jadi pasti ada satu peran di dunia ini yang emang nggak bisa digantiin dan itu hanya kita yang bisa ngelakuin itu, peran yang nggak bisa digantiin sama orang lain. Ya nggak mungkin ya, maksudnya kita diciptain di dunia ini, apa sih faedahnya kita gitu diciptain di dunia ini, itu sesuatu yang harus kita gali gitu. Nah, mungkin berangkat dari situ, itu adalah, start point kita untuk mulai mencintai diri kita. Jadi bagi kita merefleksikan lagi, sebenarnya dengan kita terlahir di dunia ini, sehat, lengkap, itu juga udah diberikan, banyak kelebihan gitu di sana gitu ya. Kalau kita bayangin, mungkin nanti saya langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah ini ada coretannya ya? Mungkin saya ingin hapus. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa bukan siapa-siapa, terus kita ngerasa pemalas segala macam, udah dari sananya segala macamnya, kita ngerasa kita nggak punya kemampuan ya, atau kita merasa bukan cuma debu-debu aja lah gitu ya, dan segala macam, minder segala macam. Coba kita berikan harga ke setiap organ-organ tubuh kita. Kira-kira otak ini kalau mau kita jual tuh berapa ya? Itu pasti nggak akan kebeli gitu ya.
lebih dari miliar dan triliun gitu harga otak. Kenapa? Karena otak itu orang-orang aja mau bikin artificial intelligence aja, itu aja kan ngabisin sekian ratus miliar gitu. Dia kan mau menggantikan apa yang ada di manusia. Itu aja belum bisa sempurna kayak manusia gitu. Berarti kita itu mahal banget, teman-teman. Gitu ya, otaknya kalau kita jual tuh berapa, terus kemudian jantungnya itu ya kalau misalnya seluruh dunia dan isinya akan disebutkan yang satu mata kita aja tuh mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Jadi satu dunia isinya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan satu mata kita gitu. Jadi jantung kita untuk mompa darah gitu ya bisa alhamdulillah misalnya nggak ada gangguan segala macamnya gitu. Itu berapa? Kalau mau ngebandingin ya cara mudahnya misalnya kalau kita lihat kasus misalnya anak dengan penyakit jantung bawaan harus misalnya lahir harus ke NICU harus menjalani proses pembedahan. Belum lagi nanti ada proses rehabilitasinya. Itu udah habis berapa miliar teman-teman di sana gitu. Jadi itu aja baru sedikit, maksudnya itu dari sekian fungsi jantung itu dikit aja gitu ya, ada masalah dikit aja itu pasti konsekuensinya besar gitu dalam konteks finansial itu. Jadi itu udah mahal banget. Otot ya, kalau misalnya otot kita itu nggak fungsional gitu ya, misalnya kayak yang nggak bisa ini sama sekali, misalnya kondisi cerebral palsy misalnya gitu ya, atau misalnya pokoknya ada kondisi otot-otot yang lemah lah kira-kira gitu ya. Berarti kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa bangun dari tidur aja tuh susah gitu ya. Mau buka mulut untuk makan gitu, mau makan aja tuh susah gitu. Jadi karena kesusahannya itu kita harus ikut program rehabilitasi, dan itu harus berbulan-bulan, menghabiskan uang berapa, belum lagi nanti transport ke sananya, belum lagi nanti harus konsul A, konsul B, waktu yang harus kita konsumsi waktunya gitu. Jadi ternyata diri kita ini, kita masih diberikan kesehatan aja, teman-teman bisa ikut webinar dengan kondisi sehat walafiat, itu tuh udah sesuatu yang bagus banget gitu teman-teman gitu. Jadi Allah tuh udah ngasih nikmat yang luar biasa besar ketika teman-teman bisa duduk di sini ikut webinar ini, bisa mendengarkan tanpa ada kesulitan, itu udah mahal sekali gitu. Apalagi nanti masuk ke konsep akal ya. Akal ini kan akarnya dari otak ya. Jadi wah itu lebih-lebih lagi ya teman-teman. Orang kan banyak mau bikin robot mirip-mirip manusia tapi susah ya. Tadi kan misalnya dibikin sistem machine learning ya, terus nanti dibikin machine learning aja supaya menyerupai manusia aja, itu bikin programnya aja kan berapa lama gitu. Itu mau mengikuti pola pikir manusia dan itu pun belum sempurna itu. Jadi ketika kita mulai meng-underestimate diri kita sendiri, apapun yang kondisi kita saat itu, coba kita mulai hargai lagi seluruh tubuh kita dan kemampuan-kemampuan apa yang sebenarnya Allah itu udah kasih banyak banget nikmat gitu. Makanya sayang banget ketika kita ketika kita tidak mencintai diri kita gitu, karena nikmat yang sudah diberikan itu udah banyak banget dan itu priceless sekali gitu ya. Ini ya Allah sudah baik sekali memberikan banyak nikmat seperti ini. Nah, makanya ketika kita meng-underestimate diri kita bahwa iya aku ini jerawatan terus ya, kurang cerah segala macem, nih aku pasti nanti nggak bisa ya mungkin itu masuknya nanti ya, tapi misalnya iya aku nih merasa biasa-biasa aja, yang paling sering kan gitu, yang ngerasa biasa-biasa aja, ngerasa kayak bukan seseorang yang penting, yang impactful, yang influential, yang mungkin yang cantik segala macam, yang dikenal, yang gampang mungkin nanti ya nggak tahu ya, tapi misalnya mungkin ya nanti dia enak gampang dapat ikhwan segala macam. Ya ketika kita meng-underestimate diri kita, sebenarnya itu juga salah satu bentuk sebenarnya kita mulai nggak mensyukuri nikmat yang udah Allah kasih. Gitu. Karena masih banyak juga sebenarnya nggak enak untuk komparasi ini, tapi masih banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung gitu ya, ada banyak constraint ekonomi, belum lagi ya tadi misalnya ada penyakit bawaan dari lahir, itu tantangannya luar biasa besar. Ketika teman-teman di sini bisa nafas, bisa lengkap semuanya, nggak ada masalah, itu harusnya sesuatu hal yang harus kita syukuri, dan Allah pasti ngasih kita hal seperti ini gitu ya, itu harusnya bisa
bisa banget kita optimalkan gitu ya, karena kan manusia itu diciptakan ke dunia ini adalah sebagai khalifah gitu ya. Khalifah itu kan berarti kan kita punya, setiap dari kita berarti kita punya kapasitas untuk menjadi pemimpin, menjadi membawa gitu ya value-value Islam gitu ya, value-value yang dalam Islam, kemudian nanti kita sebar ke orang banyak gitu ya, menjadi seorang impactful, kemudian juga memberi sebagai muslim memberikan solusi segala macamnya, itu bisa banget gitu dengan ada yang sudah Allah berikan saat ini gitu. Jadi kita harus mulai dengan kita mensyukuri kembali apa yang Allah sudah berikan ke kita secara lengkap, nggak kurang sedikit pun gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkannya. Itu yang jadi tantangannya. Belum lagi kalau kita ngomongin perempuan nih, muslimah. Kita ada kelebihan lagi di mana kita itu memang sudah didesain menjadi seseorang yang kita gitu ya, maksudnya kita secuwawaannya kita itu secara fitrahnya udah didesain itu bersiap untuk menjadi seorang ibu gitu ya. Contohnya apa sih? Pertama, persentase lemaknya lebih tinggi. Oh, ini kenapa nih? Aku nggak suka aku nggak mencintai diri aku karena lemak aku banyak segala macam. Tapi ternyata lemak-lemak yang ada di perempuan itu akan digunakan untuk hamil dan menyusui. Kalau misalnya nggak ada lemak itu, makanya kita jadi nggak bisa hamil dan menyusui gitu. Jadi itu adalah satu hal yang perlu kita syukuri bahwa memang kita diberikan lemak. Halo, ini ada yang mau menyampaikan sesuatu ya? Oh enggak ya, oke. Ya, jadi kita diberikan lemak itu ya memang itu sesuatu yang kita syukuri karena itu akan mempersiapkan kita menjadi seorang ibu gitu. Yang seorang ibu itu kan kita ngeliatnya ya keibuan, bisa nggak ya kayak gitu ya, aku kan masih cuwawaan, masih kayak anak kecil segala macam. Kita juga gitu ya, juga nih tambah lagi nih, kita sebagai seorang perempuan diberikan sistem limbik yang lebih kompleks. Artinya kita itu lebih mudah memang merasakan perasaan orang lain dibandingkan laki-laki secara general ya. Gitu. Jadi untuk men-sense anak tuh lagi sedih, lagi marah, segala macamnya, itu tuh perempuan tuh bisa banget gitu ya. Kita sebagai seorang muslimah tuh itu mudah mungkin bagi kita. Bagi laki-laki mungkin itu butuh extra effort gitu ya untuk memahami hal itu. Karena memang sistem limbiknya lebih sederhana, lebih dominan nanti logika gitu. Dan perempuan lebih dominannya perasaannya gitu. Jadi itu juga hal yang kita syukuri. Jadi nih berarti aku baper dong. Kita tidak baper, kita tidak bawa perasaan, tapi kita penuh perasaan gitu ya. Bayangin kalau dua-duanya laki-laki punya anak, nanti yang satu misalnya anaknya jatuh gitu ya, yang satu bilang, "Oh iya, nggak apa-apa nah itu adalah ujian dari kehidupan," gitu ya. Atau lagi nanti bilang, "Oh iya nggak apa-apa nah kamu akan cepet," gitu. Wah itu nanti nggak ada yang tayang-tayang gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita itu sudah didesain sekali melengkapi ya, wanita melengkapi laki-laki, laki-laki melengkapi wanita gitu ya. Jadi match sekali setiap hal yang memang melekat di diri kita sebagai fitrah kita sebagai seorang perempuan itu wajib kita syukuri gitu. Dan tambahannya adalah dengan adanya bekal seperti itu, kita sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di rumah suami kita bagi kita gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ngerasa aku nanti ya aku perempuan nih paling ntar ngikut-ngikut aja dan segala macam ya mungkin jadi kepikiran segala macam. Teman-teman kita akan menjadi pemimpin gitu ya. Pemimpin itu harus strong ya, harus harus kuat mentalnya, kuat fisiknya, harus bisa belajar decision making dan lain sebagainya gitu ya, mengontrol emosi dan segala macamnya gitu. Jadi persiapkanlah setiap dari kita itu memang nantinya akan menjadi pemimpin. Salah satunya adalah pemimpin di rumah suami kita bagi anak-anak kita gitu. Jadi di setting perempuan dengan fitrahnya seperti itu justru harus kita syukuri karena memang kita akan menjadi leader di rumah suami kita bagi anak-anak kita dengan segala kelebihan yang kita punya sebagai seorang perempuan gitu. Nah, dalam ini sendiri sebenarnya konsep untuk mencintai dalam Islam sendiri sebenarnya konsep untuk bentar ya, ini ada teman saya ikut juga ternyata kebalik ya. Oke, ya. Oke, halo Mbak Tami, ini ada Mbak Tami ya? Oke, ya jadi
ternyata konsep Islam, mencintai diri dalam Islam sendiri, itu sebenarnya apa ya gitu bentuknya. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri ada yang namanya konsep bersyukur. Gitu. Menurut saya sih ini adalah konsep yang keren banget sih. Maksudnya kalau kita benar-benar pahamin ya gitu, karena artinya adalah Allah itu tahu, ya namanya Allah juga menciptakan kita ya. Allah itu tahu bahwa kita itu memang diciptakan dengan segala banyak kelebihan kita gitu. Makanya Allah juga tahu mungkin ya kita ya walau alam bisawab ya, tapi Allah juga tahu bahwa mungkin nantinya kadang-kadang kita akan kufur nikmat gitu ya. Tapi makanya diingetin nih di surat Ibrahim bahwa ingatlah ketika Tuhan memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau kita bayang-bayangin lagi gitu ya, segala organ tubuh kita, kemudian tadi ya kemampuan kita untuk bebekkan akal, segala macam, rasa-rasanya sih kita agak apa ya, merasa sedih, bukan sedih ya, mungkin kayak malu juga ya, kalau kita masih ngebanding-bandingin sama orang lain, ngerasa kita tuh bukan apa-apa gitu. Kalau kita udah mikirin lagi segala macam kelebihan yang kita punya, itu baru tumbuh loh. Belum lagi kalau kita ngomongin nanti mungkin ada yang alhamdulillah misalnya ekonominya nggak ada masalah, nggak berlebihan, nggak, tapi mungkin cukup gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomongin teman-teman ini mungkin banyak kan mahasiswa, berarti teman-teman mengenyam pendidikan yang tinggi, itu belum lagi di situ. Belum lagi nanti kalau kita ngomongin misalnya, oh alhamdulillah kita berada di lingkungan yang dibawa sama Allah gitu ya, di lingkungan yang memang mendukung kita untuk senantiasa jadi lebih baik gitu. Jadi banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, udah dibukain banget nih kesempatan sama Allah gitu, nih dibukain nih pintunya nih, tolong dimaksimalkan gitu. Jadi PR kita sebenarnya adalah ketika kita mulai meragukan diri kita, balik lagi kepada kita bersyukur lagi gitu ya, bersyukur, ingat-ingat apa yang udah Allah kasih buat kita gitu. Jadi kadang-kadang saya juga ngomongin tentang mencintai diri juga, saya kadang-kadang juga kepikiran juga kayak, oh kok saya mungkin masih gini-gini aja, masih ini pasti seperti itu ya, mungkin karena manusia nggak ada puasnya gitu ya. Jadi ya kalau dulu misalnya yang penting aku organisasi, sekarang yang penting mau jadi pemimpin, ya udah jadi pemimpin, yang penting sekarang harus jadi impactful, mau udah impactful, yang penting saya sekarang harus bikin paten segala macam, jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi ya itu bagus untuk mendorong kita menjadi seorang yang lebih baik lagi, tetapi harus diiringi dengan rasa syukur setiap saat gitu. Oh ya alhamdulillah sekarang kita udah sampai segini, oke nanti kita mulai deh susun lagi deh visi-visi ke depannya gitu. Itu yang harus selalu tertanam dalam diri kita. Kenapa penting juga bersyukur? Selain ini juga prinsip dari mencintai diri, ini juga penting bagi kita untuk tidak mudah kecewa ya. Ketika kita udah setting goal macam-macam gitu ya, dengan konsep bersyukur ini sebenarnya ketika nanti mungkin kita menemui kegagalan dan segala macamnya, kita banyak-banyak bersyukur aja gitu. Oh iya, alhamdulillah misalnya nih saya harusnya tahun ini lanjut S3 gitu. Oh, tapi ternyata tahun ini enggak karena ada pandemi gitu. Itu sebenarnya S3 saya alhamdulillah udah keterima di S3 yang tempat yang saya kepinginin banget gitu ya. Alhamdulillah juga supervisornya udah baik banget, tapi ya nggak bisa berangkat karena beasiswanya terbatas gitu ya. Kalau misalnya saya nggak bersyukur ya pasti saya, aduh ini udah capek-capek lagi dulu ngambil IELTS, belajar sana sini, waduh ntar gimana nih kalau ntar saya harus ngambil lagi, belum tentu nilainya bagus gitu ya. Terus misalnya, nanti nanti saya kalah lagi nih, saya nggak S3, yang teman-teman saya udah pada S3 dan pada spesialis, nggak ada habis-habisnya gitu ngebanding-bandingin. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang lebih kayak, oh ya udah kalau emang nggak bisa berangkat, toh itu hanya tools ya. Nanti mungkin saya bahas di akhir, ada bedanya goal sama tools gitu. Jadi kalau goal itu lebih mungkin kita mencari panggilan hidup kita. Apa sih kegelisahan yang mau kita jawab? Apa sih yang isu-isu di masyarakat yang kalau isu itu tetap ada, itu tuh bikin kita gelisah gitu ya. Itu bikin kita sedih banget gitu rasanya kalau itu masih ada gitu. Nah, itu goalnya. Tapi tools-nya mau itu nanti via S2, mau itu via menjadi seorang peneliti, mau itu via dokter praktek segala macamnya, itu tools. Jadi kalau tools gitu, dan itu ya emang spesifik untuk diri kita gitu, nggak perlu kita bandingin sama orang, tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap fokus di goalnya kita itu gitu. Jadi ya yang saya rasain sekarang, oh ya udah kita bersyukur aja, oh ya mungkin dengan ada pandemi ini alhamdulillah itu saya sekarang banyak waktu sama anak saya gitu ya, banyak waktu sama anak, terus juga lebih bisa ya bonding yang tadinya dulu tuh bisa pulang nyampe rumah jam 8 karena cukup jauh dari kantor, jam 8, jam 9 baru nyampe gitu ya. Sekarang
ya karena beberapa waktu juga work from home, jadi pagi-pagi masih bisa nemenin anak sekolah, kemudian juga nanti pas malam-malam juga ada review session-nya gitu. Jadi ya dinikmatin aja gitu, disyukur, oh ya alhamdulillah ya Allah aku masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi gitu ya. Mumpung sehat mari kita maksimalkan gitu. Jadi dengan mulai kita bersyukur itu sebenarnya adalah batu loncatan kita untuk mendorong kita mau senantiasa memperbaiki diri gitu. Oh ya alhamdulillah aku dikasih gini. Oke, untuk memanfaatkan hal-hal yang udah aku dapatkan maka aku akan B, aku akan C gitu. Jadi step utamanya sebenarnya dalam Islam adalah konsepnya itu kita bisa kaitkan dengan yang namanya bersyukur. Nah, gimana kalau misalnya kita itu susah banget ya mulai mencintai diri kita. Maksudnya kita udah tahu nih harus bersyukur, kita nih udah tahu nggak perlu banding-bandingin segala macam, tapi tetap aja gitu ya ada yang muncul nih, saya juga baca di Torah misalnya kayak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, apalagi misalnya satu alma mater gitu ya, satu alma mater terus kok dia satu angkatan hingga 13 oh ya oke, kok dia satu angkatan kita sama-sama nih dulu IPK-nya sama juga nih, kok dia sekarang udah gini ya, kok aku nggak gini ya, terus nanti udah mulai tuh minder segala macam ya, mulai apa dan lain sebagainya gitu. Jadi penting ini mungkin ada 5 poin yang mau saya angkat, bagaimana kita mulai balik lagi mencintai diri kita sendiri. Saya percaya sih nggak ada satu orang pun yang mungkin ada aja ya, tapi mungkin sebenarnya ada satu momen-momen di mana kita pernah mencintai diri kita sendiri. Habis itu tapi ntar kita balik lagi gitu, mungkin mulai minder, mulai nanti, "Nah nih saya ini bukan apa-apa, saya ini cuma debu-debu aja," gitu ya, cuman yang, "Ya saya ini siapa sih dibandingkan dia," gitu. Jadi mulai balik lagi tidak mencintai diri sendiri. Nanti ada momennya balik lagi cinta, balik lagi nggak cinta gitu. Jadi gimana untuk balik lagi, mulai untuk keep loving yourself. Nah, poin pertama yang mau saya angkat adalah penting sih teman-teman. Ini sebelum kita ngomongin bagaimana kita men-set diri ya, penting untuk mencari lingkungan yang juga memang tidak yang mendukung kita untuk mencintai diri kita. Gitu ya, maksudnya. Misalnya lebih fokus untuk memperbaiki diri dibandingkan dengan mengkomparasi dengan orang lain gitu. Misalnya ada nih misalnya kumpul-kumpul gitu, dia lo udah tahu nggak sih dia tuh udah ini loh gitu, udah misalnya tahu nggak sih dia tuh udah lulus S2 loh nilai gini, paling dia juga nyontek tuh segala macam. Jadi itu kalau lingkungannya banding-bandingin ya, yang ada nanti selain pertama kita ada mulai dari insecure. After insecure, biasanya nanti kita adalah mengkepoin orangnya. Habis mengkepoin orangnya, kita ntar malah gibah ntar malah dosa gitu. Jadi penting untuk mencari lingkungan yang tidak seperti itu gitu. Jadi ya itu biasanya buntutnya banyak tuh kalau udah mulai insecure, udah mulai banding-bandingin segala macam ya, buntutnya nanti selain ke diri kita, ntar kita juga ngomongin ke orang lain yang sebenarnya juga nggak ada dampaknya juga ke orang yang kita banding-bandingkan itu gitu. Jadi penting untuk men-set ya lingkungan kita, karena kita terbentuk dari lingkungan kita, karena lingkungan membentuk kita, maka kita perlu membentuk lingkungan kita. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita balik ke dirinya. Apa yang harus di-set? Pertama adalah punya mindset be the very best version of you. Jadi dari diri kita sendiri. Nah, kompetitor kita itu adalah, ini saya selalu ulang sih hampir di setiap webinar saya, karena saya sendiri juga kadang-kadang mungkin ada momen-momennya ya, kalau udah mulai rasa-rasa nggak appreciate sama diri segala macem, itu adalah mulai ketika kita membandingkan sama orang lain. Karena kita merasa orang lain itu adalah kompetitor kita. Padahal orang lain itu bukan kompetitor kita. Mau kita achieve A, achieve B, nggak dampak juga sama orang lain. Mau orang achieve A, achieve B, nggak dampak juga sama kita. Artinya dia bukan kompetitor. Nah, siapa nih kompetitornya yang kira-kira kalau dia achieve A, achieve B, ngaruh ke kita? Yaitu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi kompetitor kita itu adalah diri kita yang kemarin. Kita akan gagal bukan ketika kita orang lain itu achieve lebih baik, itu kita tidak gagal. Tapi kita gagal ketika kita tidak lebih baik dari diri kita yang kemarin. Gitu. Jadi penting untuk men-set ulang ya mindset-nya bahwa kompetitor kita itu adalah diri kita sendiri. Mungkin kita juga terbiasa sih waktu dari SD, SMP, SMA ada sistem ranking. Oh ya ini kompetitor saya nih, ini kompetitor saya nih. Tapi pada akhirnya ya ketika kita mulai mencapai
mungkin makin dewasa segala macam, kita akan ada titik bahwa kita menyadari sebenarnya untuk nge-push diri kita gitu ya, itu bukan dengan kita membandingkan sama orang lain, yang bikin kita terpush adalah ketika kita membandingkan dengan diri kita yang kemarin, akhirnya kita dorong, oke, kita harus lebih baik, kita harus lebih baik, kita harus lebih baik gitu. Jadi kompetisinya adalah dengan diri kita sendiri. Nah, insya Allah kalau kita tahu kompetisinya dengan diri kita sendiri, maka kita akan terpacu setiap harinya untuk be the very best version dari diri kita sendiri. Kalau teman-teman selalu masih aja kepikiran untuk ngebanding-bandingin, saya harus banyak ngomong konteks membandingin karena pertama itu di highlight editor. Yang kedua adalah karena eranya sosial media gitu. Jadi mau itu Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook dan segala macamnya. Jadi kita tuh mudah terekspos dengan achievement orang lain misalnya gitu. Dan akhirnya kita ngebanding-bandingin padahal kita juga udah sampai di titik ini tuh kita udah banyak banget loh nikmat yang Allah kasih gitu. Nah, kalau teman-teman punya challenge, punya kesulitan untuk berhenti membandingkan sama orang lain, saran saya yang dilakukan adalah stop aja sosial medianya. Jadi uninstall aja gitu. Kalau misalnya emang udah ngerasa, kadang-kadang ini juga sih ada beberapa orang yang kalau ngebandingin itu memacu dalam hal yang positif gitu. Oh ya dia udah ini, wah berarti aku jadi berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Itu ada yang bisa masuk dalam konteks itu. Tapi kalau memang kita ngerasa belum kuat gitu ya ke arah sana gitu ya, ya udah uninstall aja gitu. Itu cara yang paling udah itu sih yang paling benar gitu. Ya udah uninstall aja gitu. Jadi kita bisa uninstall sampai nanti kita emang udah siap gitu ya. Udah nanti kalau udah mulai kita siap, udah mulai kumpul lagi gitu ya. Kita banyak pas lagi uninstall gitu ya. Kita banyak ngeluangin waktu untuk menyendiri ya, misalnya untuk refleksi lagi, untuk bermuhasabah lagi, pertajam lagi gitu. Itu hal-hal yang bisa kita lakuin dibandingin nanti mungkin kita scrolling sosial media tambah minus segala macam. Jadi jika tidak bisa berhenti membandingkan, maka tidak didekati sama sekali. Sama kayak konsep pacaran mendekati zina. Karena pacaran itu mendekati zina, mendingan kita jangan dekati sama sekali yang namanya pacaran gitu. Karena ya nanti sekalinya udah masuk nanti susah untuk tidak berzina misalnya gitu. Jadi ya mendingan jangan didekati sama sekali. Sama konsepnya kayak gini. Kalau misalnya kita nggak bisa berhenti membanding-bandingkan, nggak usah deketin sama sekali, nggak usah tahu dulu sama sekali buat sementara waktu, uninstall aja gitu. Nggak masalah kok. Toh juga waktu nanti di akhirat ya wallahu alam ya, mungkin waktu dihisab itu kan ya wallahu alam, tapi kan harusnya nggak ditanya, mohon maaf dulu install sosial media berapa lama ya, mohon maaf dulu followernya berapa ya, gitu kan nggak ditanya gitu. Atau misalnya mohon maaf lulusannya dari mana, ini kalau lulusan ini masuk sini itu kan nggak gitu. Jadi kalau memang dengan yang install itu teman-teman merasa lebih bisa fokus ke diri sendiri ya, maka itu lakuin gitu. Jadi ketika teman-teman mulai ngebandingin sama orang lain, artinya teman-teman nggak fokus sama diri sendiri. Kalau udah banding-bandingin tuh fokusnya jadi sama orang lain. Jadi ntar yang ada kayak tadi kita cari kelemahan orang lain, cari kekurangannya segala macam, yang akhirnya juga nggak ada dampaknya juga sama orang lain itu gitu. Yang ada malah dampaknya ke diri kita. Kita ngabisin waktu untuk hal-hal yang nggak ada dampaknya buat diri kita dan buat orang lain juga gitu. Jadi ya daripada kita menghabiskan waktu untuk itu, mendingan kita stop aja dan kita gunakan waktunya. Nah ini penting nih, setelah kita uninstall, kita gunakan waktunya untuk mulai memperbaiki mindset kita, untuk mulai mendekatkan diri lagi ke Allah gitu ya, mulai memperbaiki meningkatkan produktivitas kita, menyibukkan dengan hal yang sifatnya positif gitu ya. Misalnya ikut isi webinar gini, saya sih senang karena ini ngurangin waktu-waktu saya yang mungkin tidak berfaedah gitu ya, yang misalnya scrolling sosial media tanpa ada faedahnya gitu, itu bisa saya hindari gitu ya dengan melakukan hal ini gitu. Jadi bisa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat ketika kita sudah mulai uninstall itu. Nah, cara kedua yang saya sarankan adalah kalau tadi udah uninstall, yang kedua adalah bisa kita cari success story-nya. Ini bagus banget sih. Ini ada kata-kata yang mentor saya pernah bilang, ketika kita tahu perjuangan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, kita tahu perjuangan di baliknya, maka kita tidak akan iri terhadapnya. Iri itu atau mulai membanding-bandingkan itu muncul karena kita tidak tahu apa yang orang-orang lakukan di balik sana, sehingga kita merasa kita juga deserve dapat itu, tapi kita nggak dapat. Nah, kalau kita tahu di baliknya itu dia ngapain aja, itu akan membantu kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa cari menemukan success story-nya ya. Ini konsep success is like an iceberg ini sering banget ya dibahas. Jadi yang orang-orang lihat, makanya kalau kita mau spesifik ngomongin mengkomparasi dengan orang lain, yang kita lihat dari orang lain apa coba? Oh iya dia menang nih lomba ini. Oh iya dia menang dia jadi
dia udah punya followersnya 1 juta, dia enak ya, padahal kerjaannya cuma nge-vlog gitu. Kita nggak tahu tuh untuk bikin vlog itu. Saya sendiri juga saya kirain ya, bikin vlog itu di YouTube itu saya kirain mudah gitu. Ternyata saya lihat suami saya mau bikin vlog, ya ampun saya jadi udah malas duluan gitu ya. Pertama harus bikin konsepnya dulu, terus nanti latihan ngomongnya dulu, terus nanti nyari idenya itu kan juga takes time ya gitu, dan itu kan harus mengalokasikan waktu untuk syuting dan segala macam. Waduh gitu. Jadi pas saya udah tahu kayak gitu, saya sekarang ngelihat vlogger saya nggak yang, wih kok dia cuma gitu-gitu doang dapat ini, nggak gitu, karena saya tahu di balik sana itu banyak kerja kerasnya. Gitu. Jadi ya kerja keras ini memang yang kadang-kadang kita nggak highlight ya. Mungkin orang-orang tersebut nggak highlight bahwa di balik itu ternyata dia kurang tidur, ternyata dia berusaha untuk makan sehat supaya dia tetap fit terus ya. Terus habis itu mungkin ya sleepless nights, belum lagi rejections, terus habis itu nanti ada nangis-nangis darahnya. Terus habis itu nanti bikin target-target, time management, nanti belum lagi dia harus investasi segala macam ya kalau mau bikin startup gitu, yang kita tahu bahwa iya dia udah staffnya udah banyak tuh ribuan segala macam, tapi kita nggak tahu ternyata dari awal-awal dia harus nanam modal sendiri, harus ngontak ini sendiri sana sini, semuanya harus dikerjain sendiri itu. Jadi itu yang what people don't see. Ketika kita nggak ngelihat itu ya kita ngebandingin, kita ngerasa kita deserve, kita iri segala macam, kitanya nanti jadi malah minder, kita malas ngelakuin hal-hal yang bermanfaat buat kita gitu, karena kita ngerasa kita udah capek-capek tapi orang-orang juga yang sukses gitu. Ternyata orang-orang lebih capek-capek lagi gitu. Jadi kita harus refleksiin balik lagi ke sini gitu ya. Ternyata memang mungkin perjuangan-perjuangan seperti ini yang perlu di-highlight. Jadi saya makanya suka baca success story orang ya gitu. Jadi selain ini orang ini udah bisa A nih, tapi apa sih yang dia lakuin sampai bisa A, itu saya suka tuh baca-baca success story yang ternyata dia kayak gini, ternyata dia kayak gini, iya pantas ya kayak gini, pantas ya kayak gini. Jadi itu bisa kita lakuin gitu ya untuk stop. Kalau kita memang punya tendensi untuk ngebanding-bandingin terus, kita bisa mulai cari success story-nya. Nah, yang kedua adalah asa gelisah. Jadi ketika kita mulai nggak memvalue diri kita mulai nggak mencintai diri kita penting untuk mulai mengetahui lagi gitu ya, merefleksikan lagi sebenarnya peran kita di dunia itu sangat besar ya teman-teman gitu ya. Kita itu khalifah gitu ya. Manusia itu kan khalifah di dunia ini gitu ya. Apa sih maksudnya ini? Kita tuh menjadi dutanya Allah gitu. Jadi kita itu representasi Islam. Kita itu akan melaksanakan value-value dalam Islam, amanah-amanah Allah untuk umat gitu ya, untuk makhluknya gitu. Makanya sebenarnya setiap orang itu bisa punya impact dengan caranya masing-masing gitu. Jadi kita perlu menghargai lagi diri kita bahwa kita itu memang diciptakan sebagai seorang pemimpin yang nanti kita akan bisa ngebantu orang, bisa membumikan nilai-nilai Islam dan segala macam. Itu kan amanah yang besar sekali. Mengemban amanah sebagai khalifah itu kan banyak ditolak gitu ya, tapi hanya manusia yang berani mengemban amanah ini gitu. Jadi ya Masya Allah ya, harusnya kita memang bisa gitu ya menjadi seseorang yang memang ya seperti khalifah gitu ya, memimpin, yang bisa ya paling nggak mimpin diri sendirilah gitu ya, mimpin diri sendiri, dan akhirnya nanti mungkin mulai mau-organize dalam scope yang lebih luas, kemudian juga mulai bantu orang dan segala macamnya. Contohnya misalnya ya sebenarnya kan salah satu amalan disukai Allah kan ketika kita bisa menghilangkan kesukaran dari orang lain gitu. Jadi ya kita asah gitu ya kegelisahan kita, apa sih isu-isu di masyarakat itu yang perlu kita tolong, perlu kita bantu gitu. Jadi kita tidak melulu gitu ya fokus achievement itu, menurut saya sih mengikuti gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah cari panggilan hidup gitu ya, cari solusinya. Saya yakin sih ketika orang-orang yang mungkin menurut teman-teman impactful, ketika ditanya itu tujuan mereka untuk ngelakuin A, ngelakuin B itu bukan karena mau achieve A, achieve B gitu. Oh iya saya mau achieve juara ini, tapi karena mereka berangkat dari kegelisahan. Oh iya saya gelisah ngelihat ini misalnya saya sendiri misalnya saya gelisah ngelihat kalau orang tua itu nggak bisa dengan betul mengasuh anaknya. Itu tuh saya gelisah banget. Makanya kalau misalnya lagi ngeliat bayi gitu ya yang ada yang speech delay, atau misalnya ada ibu yang nggak bisa ngurus anaknya dengan benar, itu tuh
itu tuh kayak apa ya, mengguncang jiwa saya, mungkin bisa bilang kayak gitu ya. Jadi dan itu yang saya bikin lab pintar, kemudian juga saya, kepingin nanti melanjutkan, penelitian dalam konteks, pertumbuhan perkembangan anak gitu, karena ada kegelisahan itu. Dan dengan fokus pada kegelisahan di masyarakat, semoga itu juga ngebantu kita untuk tidak membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Kita lebih fokus untuk bagaimana kontribut kita ke masyarakat dibandingin dengan apa yang kita capai, apa yang kita capai gitu. Jadi, toh juga nantinya juga di akhir kan nggak ditanya, dulu juara apa gitu kan nggak ditanya. Tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu kita, bagaimana kita sudah seberapa banyak kita menolong orang lain, ibadahnya udah tajam atau belum gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita asah. Nah ini mungkin yang saya angkat adalah bagaimana kita mengasah kegelisahan sehingga kita bisa lebih fokus untuk kontribut di masyarakat dibandingin kita fokus kepada melist achievement yang udah kita punya gitu, kira-kira itu. Nah, poin ketiga adalah ini contohnya ya tadi mungkin tadi sudah saya sempat singgung sedikit bahwa kita fokus di goal itu, panggilan hidup misalnya tadi ya, kegelisahan saya adalah yang tadi misalnya saya kepingin orang tua tuh cerdas gitu ya. Kalau orang tuanya pinter, insya Allah sih harusnya muslim-muslimah masa depan tuh menjadi seseorang yang banyak mimpin di dunia gitu ya, yang inovator-inovator tuh ya lahirnya dari yang muslim-muslimah gitu ya, memperbanyak muslim-muslimah dalam perannya di publik gitu ya. Nah itu sih yang saya bayangkan gitu. Jadi saya mulai dengan semoga bisa menciptakan orang tua yang cerdas. Nah, tools-nya itu fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sekarang, saya sekarang belum bisa S3 nih kayak si A, saya belum bisa menjadi juara A kayak si B, saya belum bisa bikin startup kayak si C. Tools itu bisa beragam teman-teman. Yang penting kita fokus di apa kegelisahan yang mau kita jawab gitu. Nanti, saya mungkin belum bisa kayak si B, ya nggak apa-apa. Yang saya bisa lakuin adalah yang sesuai kemampuan saya saat ini. Misalnya saya kuliah dulu, saya harus bisnis dulu, saya organisasi dulu dan segala macamnya. Gitu. Jadi ini juga membuat kita juga nggak mudah dari kita tidak membanding-bandingkan sama orang lain gitu ya. Jadi kita nggak mudah kecewa juga gitu karena fokusnya di goal bukan di tools. Kalau fokusnya di tools gampang kecewa karena nanti dikit-dikit nggak dapet S2 luar negeri kecewa, nggak dapet S3 luar negeri kecewa, ini kecewa gitu. Jadi perlu kita memanjangkan niat kita, cari kegelisahannya, panjangin niatnya lagi, cari supaya aku menjawab kegelisahan ini adalah supaya aku disayang sama Allah gitu. Kalau udah fokusnya ke Allah, insya Allah semoga kita nggak gampang kecewa. Nah, ini growth mindset. Jadi kalau teman-teman ngerasa tidak mencintai diri ya karena aku tuh aku tuh orangnya ini Kak, cemasan, nggak jago public speaking, aku tuh kayaknya nggak ada kelebihan apa-apa. Kita harus start bahwa kita punya growth mindset ini. Jadi growth mindset ini adalah mindset bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan dengan dedikasi dan kerja keras. Jadi bakat itu hanya starting point, hanya 1%. Jadi orang-orang yang jago public speaking itu sebenarnya nggak bisa dia murni hanya bakat aja gitu ya. Dia harus ngelakuin secara langsung. Ini sama kayak konsep otak, di mana otak itu saling berhubungan dengan yang adanya sinaps. Sinaps itu, kalau misalnya kita jago public speaking, maka di otak kita itu, di regio yang jago public speaking gitu, kira-kira gitu ya. Itu nanti jembatan antar sarafnya banyak gitu ya, jadi nanti makanya mikirnya cepat segala macam. Nah, untuk memperbanyak sinaps ini, maka yang bisa kita lakuin adalah kita harus melakukan secara langsung. Jadi selain kita belajar teorinya, kita harus ngelakuin secara langsung. Baru setelah itu, sinapsnya akan kebentuk. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau public speaking, atau teman-teman mau belajar jadi seorang pemimpin, atau misalnya jadi seorang yang penulis, dan segala macamnya gitu ya, mau memulai hal itu gitu ya, itu pasti bisa gitu ya, pasti bisa teman-teman. Tapi teman-teman harus ngelakuin gitu. Susah kalau misalnya kita, aku mau ini, tapi aku nggak berani untuk ngelakuin itu. Ntar ditawarin jadi MC nolak. Mau jago public speaking, tapi ditawarin jadi MC takut. Mau jago public speaking, tapi ditawarin jadi moderator nunjuk orang lain. Itu susah teman-teman. Ntar aku belajar dulu deh segala macam, itu susah. Jadi harus ngelakuin secara langsung. Ini namanya kita bilang konsep awamnya, kita bilangnya jam terbang. Jadi penting kita harus ngelakuin secara langsung supaya jembatan rasa saraf kebentuk, dan semoga dengan hal itu bisa mengembangkan kemampuan kita. Jadi karena otak kita punya otak setiap kita loh ya, bukan saya aja, otak setiap kita bisa punya kemampuan seperti ini. Artinya berarti setiap orang itu bisa mencapai potensi terbaiknya asal dia mau berusaha. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kita udah banyak bahas ya 3 poin. Kalau teman-teman mulai merasa insecure lagi, mulai ngerasa ngebanding-bandingin lagi, ngerasa tidak worth it dan segala macamnya, pertajam ibadah ya. Pertajam ibadah lagi, perbanyak amal. Saya sih ngerasa ketika udah mulai hati itu gelisah, mulai suka ngebanding-bandingin, mulai keinget kesalahan masa lalu, terus kemudian bikin saya jadi minder, saya jadi malas ngapa-ngapain, saya ngerasa banyak dan segala macamnya, ya itu biasanya karena udah ya jauh dari Allah gitu ya. Jadi yang bisa kita lakuin adalah
pertajam ibadahnya, terus tambahin ibadah-ibadahnya gitu ya, dan juga perbanyak amalnya gitu ya, rutinkan amal-amal kita gitu. Insya Allah kalau kita dekat sama Allah, kalau kita dekat sama Allah, Allah dekat sama kita gitu ya. Semoga Allah itu kan maha membolak-balikan hati gitu. Jadi semoga Allah senantiasa memantapkan hati kita gitu ya, untuk senantiasa mencintai diri kita, kita senantiasa bersyukur gitu ya. Semoga nanti Allah senantiasa membimbing kita. Nah, ini ya, jadi ibadah itu tidak diselipkan teman-teman, tapi harus dijadwalkan gitu ya, dan harus punya standar ibadah minimum per harinya, dan itu makin ditingkatkan setiap harinya gitu. Jadi ya semoga dengan ibadah seperti ini, amalan seperti ini, Allah itu yang melihara hati kita lah, gitu, melihara hati kita supaya kita senantiasa bersyukur ya. Dan yang terakhir adalah mindfulness. Mindfulness ini sebenarnya banyak dibahas di penelitian. Dan buang unhelpful thoughts. Nah, ini dia. Jadi ini pernah dibahas juga di Lab Pintar, di mana mindfulness itu sebenarnya bagaimana kita bisa balik ke momen kita saat ini. Jadi kadang-kadang kita ada kecemasan kita cemas terhadap masa depan kita banyak menyesali masa lalu kita gitu ya. Dan hal itu yang bikin kita jadi cemas, mungkin jadi mulai meragukan diri kita sendiri gitu ya. Itu mungkin kita bisa pakai mindfulness-nya. Ini kan ini sebenarnya banyak banget sih dibahas ya. Mungkin bisa mungkin ini ranah psikolog ya, Mbak gitu. Jadi banyak sekali dibahas, di penelitian juga banyak dibahas gitu. Ini caranya pernah dibahas juga di Lab Pintar gitu. Yang paling penting adalah ya apa kita bisa lakuin ini secara rutin gitu ya. Kalau misalnya kita ada kecemasan tertentu, coba kita lakuin ini. Nah, alternatif kedua kita punya memisahkan yang ada yang namanya helpful sama helpful thoughts. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul, tapi sebenarnya itu nggak berguna teman-teman. Misalnya yang nggak berguna misalnya, ini gagal lagi deh, gitu ya, gagal lagi deh, selalu aja gagal. Ini nggak adil buat saya. Saya tuh adalah anak yang payah gitu. Saya adalah muslimah yang nggak bisa apa-apa. Itu tuh tidak ada manfaatnya untuk kita. Pikiran-pikiran seperti itu. Unhelpful thoughts akan berujung pada action yang nggak membantu kita. Misalnya, nih ada contohnya nih ya. Kita lagi punya bad day ya, lagi aduh harinya buruk deh, misalnya lagi nilai jelek segala macam, kita pergi nih belanja. Ini contoh sederhana ya. Terus kita ketemu nih orang, terus ada orang yang kita kenal lewat gitu ya, ternyata dia cuekin kita. Contoh unhelpful thoughts yang sederhana, misalnya, dia kok cuekin saya sih, kayaknya dia nggak suka deh sama saya. Akhirnya yang terjadi dalam diri kita adalah kita sedih, kita kepikiran, kita merasa ditolak. Terus yang kita lakuin adalah kita langsung pulang terus menghindari dia. Gitu. Akhirnya terus kita kebawa kepikiran terus gitu ya, mungkin kita jadi bikin bad mood segala macam. Tapi kalau kita ngembangin helpful thoughts gitu ya, oh kenapa ya dia kayak gitu ya, apakah ada hal yang salah gitu ya, apakah dia lagi merasa sesuatu yang salah gitu ya, feelingnya adalah concern gitu, lebih concern kepada orang ini gitu, dia kenapa ya, apa dia lagi banyak pikiran ya segala macam gitu ya. Terus habis itu ya yang kita rasain ya kita tetap nyaman aja sama diri kita gitu, karena yang kita rasain lebih kita concern ke orang itu, dan akhirnya yang kita lakuin adalah kita get in touch sama dia, kita make sure oh, dia nggak apa-apa ya, kamu kenapa ya gitu. Jadi ternyata dari pemikiran yang sederhana aja, itu ending-nya bisa beda, gitu. Dan ini tadi balik lagi, bagaimana kita dari mulai pikiran aja tuh bisa ngefeknya jauh gitu ya ke depan itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara juga untuk menjauhkan kita juga dari kalau kita mulai insecure, kita buang yang unhelpful thoughts, perbanyak yang helpful thoughts gitu. Dan yakini bahwa pikiran-pikiran itu harusnya bisa kita kontrol gitu ya. Tidak ada sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, harusnya bisa kita kontrol apalagi kita udah punya akal ya. Manusia itu udah dengan segala macam kelebihan kita, jadi harusnya kita lebih berusaha untuk membuang yang tidak berguna, pikiran yang tidak berguna, dan lebih banyak memasukkan pikiran-pikiran yang memang akan berguna untuk kita ke depannya gitu ya. Nah, yang terakhir tambahannya ini sedikit pesan aja sih, kalaupun kita ngerasa banyak rasa kepercayaan diri kita itu terbentuk rendah karena ada didikan dan segala macam, maka PR kita adalah ke depannya maka mari kita didik self esteem anak kita kelak gitu. Jadi itu sedikit catatan ya, kayak kita sebagai seorang ibu, semoga nanti yang bisa kita turunkan adalah yang tadi hal-hal baiknya gitu. Salah satunya adalah bagaimana bangun kepercayaan diri anak. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya kembalikan kepada Mbak Isya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah banget ya yang udah disampaikan oleh Kak Dafrina. Mohon maaf tadi mungkin agak nggak masuk suaraku karena nggak bisa di-unmute ternyata. Sekarang baru bisa. Oke Kak, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini mungkin teman-teman panitia akan share screen terkait dengan slidonya atau seperti apa. Di sini udah ada 3 pertanyaan yang masuk ke slido.com. Mungkin teman-teman yang masih bertanya masih bisa ya kalau misalnya nanti kita ada waktu. Kak Dafrina lebih ingin dibacakan satu kemudian langsung jawab atau langsung ketiga-tiganya Kak? Mungkin satu-satu ya, Mbak Ini Isya. satu-satu ya Kak. Nih untuk pertanyaan yang pertama dari Fuji Tria. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana tips biar kita selalu optimis dengan keadaan kita, biar nggak insecure mulu, padahal udah usaha buat mikir hal-hal yang positif. Tips untuk supaya nggak insecure mulu, padahal udah mikirin hal yang positif ya? Iya. Oke, jadi ini menarik ya. Terima kasih pertanyaan, bagus banget. Mungkin tadi sebenarnya bisa di-highlight beberapa poin yang tadi saya angkat, terutama untuk konteksnya kalau kita insecure mulu. Mungkin harus dicari ya, sumbernya itu dari apa? Kapan pertama kali kita mulai ngerasa insecure-nya? Gitu. Karena kan nggak tiba-tiba, aku insecure nih, gitu, nggak gitu ya. Tapi pasti ada pemicunya ya. Awalnya apa? Misalnya, ngelihat teman itu udah ngelakuin A, atau ngelihat misalnya, saya ngeliat di vlog-nya dia udah B, gitu. Itu misalnya kayak gitu. Atau misalnya insecure-nya orang tua gitu ya. Orang tua nanyain, kamu kok gini-gini aja, misalnya gitu. Jadi mungkin cari sumbernya, dan ya atasi langsung dari sumbernya gitu. Kalau misalnya memang tadi misalnya kita sosial media, ya berarti kita nggak usah aja sekalian gitu ya, tahan-tahan diri aja gitu, tahan-tahan hawa nafsu, jangan buka YouTube yang tidak membuat kita malah makin insecure, buka-buka sosial media malah membuat kita makin insecure, tahan-tahan diri aja ya. Kalau kita kepo-kepoin juga ya akan masuk ke siklus yang insecure mulu gitu. Jadi ya perlu kita notice, oke, aku tahu ini kelemahan aku, karena ketika aku buka ini aku maka akan insecure, maka aku mendingan gak usah buka sama sekali. Kalau sama orang tua, apa yang bisa kita lakuin adalah kita diskusi sih. Diskusi itu penting ya kalau sama orang. Kadang-kadang kita sungkan dan kita nganggep, kadang-kadang juga kita underestimate juga loh sama orang tua. Maksudnya, orang tua mah gak bakal ngertiin aku, dia mah kan gak ngerti apa yang terjadi sekarang. Padahal sebenarnya orang tua itu asam garamnya sudah banyak gitu ya. Dan apalagi udah melihat perkembangan kita dari masa kecil gitu ya. Ini anaknya tipikalnya gini tuh. Jadi penting membangun diskusi dengan orang tua. Tentu saja ketika kita ada kegelisahan khusus yang kita mungkin ada beberapa tindakan orang tua yang kita ngerasa nggak nyaman, kita bisa sampaikan dengan cara yang tetap ahsan ya, gitu. Karena tetap harus kita jaga gitu hati orang tua kita. Nah jadi diskusi mungkin nggak hanya satu kali gitu ya, mungkin awalnya hanya kasih intro aja, nanti break dulu gitu ya, nanti beberapa hari kemudian diskusi lagi, break lagi gitu. Jadi memang harus mau effort sih, harus punya perlawanan, gitu ya. Sama aja kayak kita ngelawan hawa nafsu. Nah ini ketika ada insecure ini, kita harus punya perlawanan terhadap hal itu, gitu. Jadi semangat juangnya tuh harus ada gitu untuk melawan hal itu. Nah mungkin selalu optimis dengan mungkin itu, selain itu mungkin tambahan sedikit reminder aja sih bahwa kalau misalnya emang udah usaha mikir positif segala macam, ditambah dengan pertajam ibadah. Kadang-kadang usaha kita aja nggak cukup gitu, jadi kita harus minta sama Allah gitu ya, kita harus mendekati Allah gitu, ya Allah bantu aku, jangan buat hati aku semakin gelisah, jangan bikin hati aku jadi kepikiran gitu. Karena kita fokus memang di ikhtiar dalam konteks dunia ya, maksudnya aku mindful, aku apa segala macam, tapi kita lupa dekatin sama Allah. Jadi pertajam terus ibadahnya, terus kalau ada hal-hal yang disyariatkan tapi belum lengkap, itu tambahin gitu ya. Jadi harusnya pakai, aku udah pakai kerudung, nanti Allah tapi pengennya aku tuh kerudungnya nutup dada, aku tambahin nutup dada. Nanti aku tambahin. Jadi bikin Allah tuh sayang sama kita, sehingga Allah itu akan membawa hati kita itu senantiasa tenang gitu. Lagi-lagi jangan meremehkan kekuasaan Allah dan kemampuan Allah untuk membolak-balikan hati kita. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama, Mbak Isya.
Oke, Kak Dafri. Nah, tadi untuk Fuji Tria sudah ya, intinya cari sumber, apa yang membuat kita insecure, diskusi dengan orang tua, dan yang paling penting tadi jangan lupa kita mendekati Allah gitu. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Lilis, kira-kira kita mesti gimana kalau kita tahu nih effort kita nggak sebanyak yang udah kita lakuin, tapi tetap sukses karena ada backup orang tua? Nggak apa-apa sih, maksudnya backup orang tua itu kan sebenarnya sesuatu yang di apa ya, itu kan nikmat aja gitu loh, maksudnya oh iya aku dapat nikmat ini gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Salah satu caranya untuk aku mensyukuri ini adalah aku akan mengoptimalkan gitu ya, memanfaatkan adanya dukungan orang tua ini ke bentuk yang lebih baik dari diri aku gitu. Jadi menurut saya sih nggak usah ngerasa bersalah, oh iya aku nanti ada backup orang tua gitu, itu sih omongan orang julid biasanya gitu. Tapi maksudnya sebenarnya sih kita harus berhenti sih mengkomparasi dengan orang lain sih gitu. Maksudnya masih banyak isu di luar yang lebih butuh atensi kita dibandingin kita itu menjulitkan orang lain gitu lah, kira-kira gitu. Itu juga nggak ada dalam Islam juga nggak gitu banget gitu. Itu bukan value Islam banget gitu ya. Jadi ya ya kalau misalnya emang ada orangnya, ya kamu kan enak aja, kamu kan enak kalau udah ada dukungan dana. Iya, alhamdulillah ya saya dapat dukungan dana, alhamdulillah loh saya banyak kebantu emang gitu. Kamu butuh dukungan dana juga, yuk saya bantu, nah gitu aja gitu jawabnya gitu. Jadi itu sih yang ini, makanya juga mungkin ya pernah ada momen-momennya juga sih kayak iya ini kan enak ada pengasuhnya segala macam, jadi masih bisa ini, iya alhamdulillah ada pengasuh. Malah sekarang saya kalau misalnya ada materi, misalnya ada yang mau berkarya segala macam, ya saya bilang aja, saya juga pakai pengasuh gitu. Karena ya gimana caranya nih saya tetap kayak gini kalau misalnya anak saya di sini, maksudnya anak saya kan juga tetap harus ditemenin gitu. Daripada nanti dia malah kena impact, nanti malah bete segala macam, itu malah berimpact ke perkembangannya gitu kan. Yang mendingan memang ada satu pengasuh tetap, dan itu kan memang satunya ada di penilaian dari home inventory, namanya itu lingkungan rumah yang baik. Kalau misalnya memang ibunya lagi ada kerja, dia harus punya minimal satu pengasuh tetap gitu. Jadi ya it's okay, memang ya bantu aja outsource gitu. Itu saya tulis di buku tes matematika. Jadi tidak perlu minder sih dengan apa ya, mungkin bilangnya privilege yang kita punya. Jangan kayak yo aku tuh kurang menderita, jadi kayaknya kurang keren, itu nggak ada sih kayak gitu. Jadi ya fokus aja, oke, aku dengan dukungan seperti ini, maka aku harus optimal, mana orang lain yang bisa aku bantu, itu aja fokusnya. Oke, Kak Davin. Nah, jadi intinya nggak apa-apa kok kalau misalnya itu justru harus kita optimalkan ya. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Indah Melati. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana jika kita terlalu nyaman berkompetisi dengan diri sendiri sehingga tanpa sadar kita tertinggal dari orang lain? Wah, gimana tuh? Emang kalau tertinggal kenapa? Maksudnya tertinggal ini kan gimana ya, dampaknya itu apa ya gitu. Maksudnya apa gitu dampaknya, coba deh. Kalau kita pikir-pikir ya, misalnya ya dia udah ngelakuin A nih tuh. Saya cuma baru ngelakuin B, terus kenapa gitu. Maksudnya nggak ada dampaknya juga, kecuali kalau hari ini saya malas-malasan. Kemarin saya aktif. Saya ngerjain paper segala macam. Nah, hari ini saya gabut banget gitu ya, nonton YouTube, nonton drama Korea segala macam. Nah, itu baru tuh saya sedih banget ya, kecewa sama diri. Tapi kalau misalnya emang dia go on, saya go on, ya it's okay gitu. Jadi nggak ada dampaknya juga sih, dan mungkin kita harus masuk konteks bahwa kita jangan fokus juga dalam konteks duniawi ya, gitu. Maksudnya nanti pun orang lain masuk surga gitu, itu nggak mengurangi kesempatan kita untuk masuk surga gitu. Ini wallahu alam bisawab gitu, tapi harusnya tidak ada kondisi di mana mohon maaf surganya udah penuh gitu ya, nggak bisa nerima orang lagi. Harusnya kan tidak ada seperti itu ya gitu. Jadi nggak perlu sih kita merasa tertinggal gitu. Yang perlu kita sesali adalah memang ketika kita tidak lebih baik dari hari kemarin, itu aja sih yang perlu kita jadikan fokus gitu. Nah, tapi beda kalau kita ngomongin konteks nolong masyarakat ya. Nah, ini misalnya nih, negara kita tertinggal, ya kita sadar negara kita tertinggal. Nah, itu beda konteksnya itu. Jadi itu bukan jadi agak beda nih konteksnya. Kalau misalnya yang tadi kan bagaimana kita value diri sendiri segala macam ya, jadi kita nge-push diri. Kalau yang ini bagaimana kita melihat isu. Nah, itu nanti mungkin pembahasannya beda gitu. Nanti kita memang harus perlu tuh mengkomparasi, oh ya negara ini udah gini, apa yang kita bisa ambil, kita harus mengejar segala macamnya gitu. Jadi ya apalagi tinggal di Indonesia itu banyak ini kan masuknya low resources settings ya. Jadi dengan kita tuh banyak keterbatasan sumber daya,
sebenarnya banyak sekali hal-hal yang jadinya membatasi SDM Indonesia itu berkembang sih. Saya sih kasihannya bukan di kitanya, tapi di generasi masa depan yang saya pikirin gitu. Jadi saya kepinginnya ya beberapa tahun kemudian gitu ya, nanti ya orang Indonesia yang mimpin ya. Kita nggak cuman yang jadi negara yang kita kan negara konsumen nih. Ya kita tidak lagi menjadi negara konsumen, kita jadi negara produsen, kita tidak dijajah lagi sumber daya alamnya gitu loh. Itu kalau itu konteks isu masyarakat, itu perlu kita sadari bahwa memang kita masih tertinggal dan kita harus mengejar itu gitu. Tapi kalau untuk diri kita ya itu nggak ada manfaatnya juga gitu. Jadi ya fokus aja sama diri kita sendiri, dan kompetitor kita adalah diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Devlina. Jadi intinya fokuslah sama diri sendiri. Yang perlu di-highlight kalau misalnya kita justru nggak lebih baik daripada hari kemarin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Masih ada waktu kita sampai 13.37 untuk sesi pertanyaan nih. Dari selanjutnya Mutia Permatasari. Assalamualaikum, izin tanya Dok, gimana cara membangun rasa kepercayaan diri itu pada anak kita kelak? Mohon pencerahannya Dok, terima kasih. Membangun rasa percaya diri pada anak kita kelak. Nah, mungkin beberapa poinnya udah diangkat di sini ya. Misalnya adalah tidak membanding-bandingkan. Kita aja kalau ngebanding-bandingin kita minder ya, apalagi anak gitu ya. Jadi ini adalah saat dulu saya ngelakuin ini sih. Jadi saya ngebandingin misalnya kalau di sosmed enggak gitu. Teman-teman kalau saya ngeliat teman-teman sekolah ya, dia udah bisa ini, anak saya udah bisa gini kok. Anak saya apalah. Jadi ya kita harus tahu sih bahwa setiap anak itu spesial ya. Kita ntar belajar konsep namanya multiple intelligence ya, bahwa setiap anak itu cerdas, punya kecerdasannya, setiap orang tuh bisa berpotensi segala macam, setiap anak itu pintar segala macamnya. Tapi nanti teknisnya adalah intinya kita tidak membanding-bandingkan anak, dan kita cari memang anak kita itu ya karena didikan kita emang dia ada khasnya gitu. Jadi yang bisa misalnya waktu awal sekolah virtual gitu, saya ngeliat kalau anak-anak lain ada yang bisa duduk tenang, anteng gitu ya, ngejawab miss-nya gitu ya dengan lancar. Nah, kalau anak saya itu harus dibawa bercanda gitu ya. Nanti kalau miss-nya nanyain apa gitu ya, nanti dia bercanda-bercanda dulu tuh, ngejoke gitu, diajak ngejoke gitu, bercanda gitu miss-nya gitu. Jadi saya ya ampun, sementara kan saya orangnya agak serius. Suami saya orangnya agak bercanda, ya mungkin menurun dari suami saya gitu. Jadi bercanda mulu ya, tapi maksudnya gemasnya adalah anaknya bisa, tapi dia tuh maunya dibawa bercanda gitu. Jadi ya kadang-kadang ya saya kebawa kesel, terus misalnya saya jadi kayak, itu kan Abian aja bisa, ada temennya namanya Abian gitu ya, Abian bisa, kamu nggak ini sih, Abian aja fokus segala macam gitu ya. Itu akhirnya malah terjadi konflik gitu ya, terus akhirnya nanti saya, ada sampai momennya loh, saya nangis, terus habis itu nanti saya nangis ngurung diri di kamar, anak saya juga nangis gitu ya, aku nggak mau dimarahin mami lagi gitu ya. Itu ada momennya kayak gitu, dan akhirnya yang baru saya sadari bahwa emang ternyata setiap anak unik. Nah, ternyata ketika dengan pendekatan dengan tidak menyebutkan nama temannya, tidak membanding-bandingin, terus kemudian ngikutin apa yang dia enjoy ya. Saya banyak ajak bercanda, ngelawak segala macam. Ternyata dia bisa gitu, dan bahkan dia udah misalnya udah bisa ini, udah bisa ini, cukup cepet juga ya gitu. Jadi ya mungkin harus berangkat dengan tidak membanding-bandingkan gitu ya, cari tahu kekhasan anak dan di encourage gitu loh. Jadi di encourage potensi-potensi anak, ya dia potensi ini makin di upgrade terus aja gitu ya, dibikin anak tuh supaya bangga sama dirinya sendiri juga. Oh iya, banyak muji anak ya. Oh iya, muji bukan bohong ya. Muji sama bohong tuh beda. Jadi puji untuk hal-hal yang misalnya dia lakuin atas kerja keras dia gitu ya, misalnya lebih banyak fokus di kerja keras dibandingkan hasil. Itu beberapa sih tipsnya ya, tapi ini mungkin jadi SKS sendiri kira-kira gitu ya. Tapi intinya adalah tadi bagaimana kita tidak membanding-bandingkan, kita tahu kekhasan anak gitu ya, dan yang terakhir adalah banyak memang menyampaikan hal yang positif sama anak gitu ya. Jadi dia tahu, oh ya aku punya value, aku nih unik, aku tuh punya value yang mungkin aku punya diri aku tuh berharga gitu ya, aku tuh keren juga gitu ya, tapi tidak sombong gitu ya, tapi penting untuk dia juga belajar untuk menghargai dirinya sendiri, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak Devlina. Untuk Mutia ya yang bertanya, mungkin buat masa depan yang ketika nanti jadi seorang ibu gitu, intinya jangan membanding-bandingkan diri anak dengan anak lainnya, atau kalau kita punya anak beberapa gitu ya Dok, nanti jangan bandingin anak pertama, kedua, ketiga gitu. Betul. Karena semuanya spesial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kurnia Dea.
dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Wah, jauh sekali nih, Dok. Assalamualaikum, Kak. Mohon izin bertanya, bagaimana sih, Kak, cara agar kita istiqomah dalam melakukan ibadah sunnah? Oke. Saya juga masih belajar, jadi saya mulai mungkin saya mulai mempertajam sunnah itu waktu ibadah-ibadah sunnah tuh waktu baru 2000 berapa ya? Waktu saya lulus ya 2014-an ya. Ya biasanya kan ya yang penting sholat wajib gitu ya, nanti puasa Ramadan segala macam gitu. Tapi mulai yang itu mulai mau ada niatan. Yang susah tuh sebenarnya niatannya sih. Kadang kita ngerasa cukup dengan yang wajib gitu ya, tapi ternyata nggak cukup gitu ya. Mungkin momennya adalah mungkin ada 2 poin yang mau saya angkat ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari, ini kan istiqomah ya, jadi sebenarnya nanti kalau mau istiqomah kita balik lagi gimana mindset kita ya. Jadi kita juga penting menyadari sih bahwa juga masuk surga itu nggak mudah ya teman-teman. Kita tuh maksudnya kita tuh ujiannya, maksudnya kalau Allah itu kan akan dengan ngasih ujian itu kan keimanan kan akan bertambah gitu ya Mas. Ya semoga ya gitu. Dan kadang-kadang kalau nggak diuji tuh saya juga jadi khawatir juga gitu, kayak ini apa ya, maksudnya Allah harus nguji saya gitu supaya nanti saya menunjukkan bahwa saya itu taat, saya itu apa gitu. Jadi menyadari bahwa kita harus senantiasa mempertajam ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita, karena masuk surganya Allah, disayang sama Allah itu dengan mempertimbangkan mungkin ada banyak dosa-dosa kita juga, itu juga tidak mudah gitu ya. Di satu sisi memang Allah kan Maha Penyayang, Maha Pengasih gitu. Tapi untuk nanti kita dikumpulkan di surganya Allah, nah itu mungkin other level gitu ya. Jadi perlu menyadari bahwa kita harus pertajam terus gitu ya, supaya kita itu memantaskan diri. Jadi memantaskan diri itu bukan hanya untuk ikhwan ya. Memantaskan diri itu adalah memang untuk nanti kita berkumpul di surganya Allah gitu. Jadi ya cara mudahnya adalah kalau misalnya kita mati besok, kira-kira kita yakin nggak akan masuk surga? Ketika kita ngerasa nggak yakin, berarti kita harus lebih mempertajam ibadah kita. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kita harus berada dalam lingkungan yang memang mendorong kita untuk mempertajam hal itu sih gitu. Karena saya ngerasa waktu yang tahun 2014 itu mulai mempertajamnya itu karena teman-teman saya ngelakuin hal itu gitu. Oh ya nih pada sholat sunnah rawatib gitu kan. Kalau saya sendiri bengong gitu sebelum sholat subuh mereka sholat sunnah nih. Kan mau jamaahan. Mau sholat subuh mereka sholat sunnah. Kalau saya bengong sendirian kan malu ya. Ternyata dari yang rasa malu itu awal-awalnya malu lama jadi kebiasaan. Dan kalau udah kebiasaan itu kalau udah jadi kebiasaan, ketika kita tinggalkan maka itu jadi kegelisahan buat kita gitu. Jadi kita harus dibuat itu jadi kebiasaan sehingga ketika itu satu tinggal maka itu bikin kita jadi gelisah. Mungkin itu 2 poin yang mau saya angkat ya supaya bisa istiqomah. Baik, jadi kalau mau istiqomah ingat bahwa surga itu nggak mudah, jadi kita harus berusaha dan cari lingkungan yang baik agar bisa mendukung kita. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak Frina, untuk sesi kali ini karena mungkin waktunya udah cukup. Nanti teman-teman yang lain mungkin di lain kesempatan bisa bertanya lagi ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Dita Utari, Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita untuk menanggapi perkataan ada yang bilang sekarang good looking lebih dipentingkan ketimbang good attitude. Wah, gimana tuh Kak? Oke, kita harus balik dulu nih. Sanatnya kita siapa nih, sandarannya nih. Jadi kalau misalnya sandarannya kita perkataan orang lain ya susah ya, karena kita akan selalu ikut arus gitu ya. Jadi kita harus balik dulu sandarannya kita sama siapa nih gitu. Jadi harusnya balik aja sih ke sandarannya ya. Cari ya landasan kita kan sebenarnya balik harus ke Al-Qur'an, kemudian ke hadis ya gitu. Jadi harus benar-benar maksudnya benar-benar menyandarkan gitu ya. Benar-benar menyandarkan nggak apa-apa mereka bilang A, mereka bilang B, tapi aku harus balik ke sandaran aku yang C gitu. Bukan berarti juga aku nggak mau ikutin A, aku nggak mau ikutin B, tapi nggak mau ikutin Al-Qur'an juga. Nah itu susah tuh kayak gitu, mana nggak ada sandaran sama sekali, terombang-ambing juga gitu. Jadi harus balik ke mana yang sandaran yang kita pakai. Nah ya balik lagi nanti harus ke Al-Qur'an dan hadis gitu. Jadi fokus aja sih di situ dan bilang good looking penting ketimbang good attitude. Nah ini biasanya nanti ada timnya ya, tim good looking nanti bilang ya bahwa kita harus bisa merawat diri, bekal jadi suami. Nanti tim good attitude juga yang penting kan cantik dari hati segala macam. Gak bakal ada habisnya teman-teman karena sebenarnya dua-duanya mungkin malah saling lengkapin sih. Karena mungkin saling lengkapin gitu ya. Jujur ya kalau good attitude ya penting juga karena ya penting banget ya, apalagi
ya mungkin nanti ngomongin akan akhlak ya, ngomongin akan huluk akhlak gitu ya. Ya pasti itu akan penting gitu ya. Tapi nanti bukan berarti yang merawat penampilan itu juga nggak penting ya. Saya ngerasa sendiri loh waktu udah nikah ini, yang paling pertama kali mengingatkan saya ada jerawat itu adalah suami saya sendiri gitu. Tumben lagi jerawatan gitu ya. Padahal kalau saya mikir ya adalah kalau nikah kan cintai aku apa adanya gitu kan. Ternyata juga tidak juga gitu. Jadi memang laki-laki kan nature-nya menyukai keindahan gitu. Jadi ya sama-sama nggak bakal ada habisnya nih perdebatan ini gitu. Jadi kita balik aja ke fokusnya, oh iya oke, aku balik lagi ke Quran sama hadis. Oh iya, dalam hadis disebutkan bahwa perbendaharaan yang baik bagi laki-laki adalah satunya adalah istri yang soleha yang jika dipandang ia akan menyenangkannya. Oh iya, maka aku harus merawat diri supaya aku itu nanti menyenangkan jika dipandang oleh suami. Aku harus senyum, itu kan penting. Tapi aku juga harus punya attitude yang bagus gitu ya, supaya nanti itu juga bikin suami jadi tentram, itu membuat kita tidak menyakiti hati orang lain. Jadi dua-duanya akan nggak ada habisnya debatnya gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita balikin sandaran kita apa itu udah aja. Oke, baik Kak Davlina. Intinya balik lagi ke sandarannya apa, dan justru malah good looking sama good attitude tuh saling melengkapi dan mungkin perlu kita usahakan justru semuanya nih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan sharing dari Kak Davlina hari ini ya. Tadi udah banyak banget pemaparannya, ada 6 cara mencintai diri kita gimana, dan semoga pertanyaannya bisa, jawaban-jawaban Kak Davlina bisa membantu kegelisahan teman-teman nih. Mungkin terakhir dari Kak Davlina ada closing statement, Kak. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya pada siang hari ini dan teman-teman Panitia BPI Islamic Fair BIF ya 2020 yang telah mengundang dan juga Mbak Isya yang telah memoderatori. Intinya sih mencintai diri itu adalah bagaimana kita bisa balik ke bersyukur gitu. Dan jangan meng-underestimate diri kita sendiri. Kita udah diberikan banyak banget kelebihan gitu ya. Jangan meng-underestimate itu dan poin yang penting adalah juga stop untuk membanding-bandingkan diri kita sama orang lain karena tidak ada gunanya. Kompetitor kita adalah satu-satunya adalah diri kita sendiri yang kemarin gitu. Jadi mungkin itu adalah poin-poin yang menjadi highlight di presentasi ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa silaturahmi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Davlina. Semangat buat teman-teman ya untuk terus berlatih mencintai diri sendiri nih. Kan tadi udah banyak tips-tipsnya ya. Oke, sekian dari aku selaku moderator. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tifilah, luar biasa sekali ya materi hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Davlina Rianda Magister Gizi selaku pembicara dan juga Kak Isyah Rodia Sarjana Psikologi selaku moderator. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dapat menjadi berkah dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya akan ada pemberian sertifikat untuk Dr. Davlina dan juga Kak Isyah dari Rida Ataya selaku Project Officer BPI Islamic Fair tahun ini. Pertama untuk Dr. Davlina selaku pembicara dan mungkin untuk dokumentasi dapat dibantu oleh panitia. Ready ya? Screenshot. Satu. Terima kasih, Dok. Terima kasih panitia, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok Davlina. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemberian sertifikat kepada Kak Isya selaku moderator dan akan dibantu juga oleh panitia untuk dokumentasi. Ready ya, aku hitung 1 sampai 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih, Kak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Dafrina dan juga Kak Isya atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga menjadi manfaat dan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara yang nggak kalah seru nih. Jadi sekarang kita akan ada sesi kuis berhadiah. Nah, jadi di sesi kuis ini bakal ada 3 uktivilah nih yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah. Kira-kira ada yang bisa nggak nebak hadiahnya dapatnya apa? Ayo. Nah, jadi hadiahnya itu akan ada total Rp150.000 untuk 3 uktivilah yang beruntung. Nah, lumayan banget kan hadiahnya. Nah, kira-kira uktivilah udah siap belum? Mungkin bisa kasih reaction untuk menunjukkan kalau misalkan udah siap. Baik, kayaknya udah pada antusias banget ya dilihat-lihat. Emang harus semangat kan, siapa tahu uktivilah di sini merupakan yang beruntung terus mendapatkan hadiahnya. Nah, kalau misalkan udah pada siap, aku bacain teknisnya terlebih dahulu ya. Jadi, mohon diperhatikan. Jadi nanti aku bakal membaca soal kuisnya. Nah, nanti panitia akan memberikan batas nomor kuis di chat Zoom. Jadi nanti akan ada batas yang dibikin oleh panitia sebagai tanda bahwa nanti teman-teman bisa menjawab di bawahnya. Nah, untuk uktivilah nanti yang ingin menjawab bisa langsung menulis huruf A ya di kolom chatnya di bawah batas tadi yang sudah dibuat oleh panitia. Nah, nanti bagi nama yang pertama muncul di bawah batas tersebut akan dipersilahkan untuk menjawab dengan menyalakan kamera dan juga mikrofon. Jadi itu adalah ketentuannya. Sehingga mohon maaf sebelumnya bagi uktivilah yang sekiranya tidak bisa mengikuti ketentuan on mic dan juga on cam, tidak diperkenankan untuk berpartisipasi pada kuis kali ini ya. Dan akan ada form feedback dari acara Kemus Kabar hari ini yang telah dikirimkan di chatroom ya teman-teman. Oke, kira-kira udah pada mulai salah kan jadinya, udah pada siap belum nih? Kalau misalkan udah siap, langsung aja nih. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Oke, ingat ya, hanya boleh menjawab setelah ada batasnya di kolom chat. Dan menjawab dengan huruf A. Baik, teman-teman, mohon maaf. Tadi aku ada kendala sinyal. Mohon maaf sekali ya. Jadi kita ulangi dari yang pertama. Untuk soalnya bisa dijawab di bawah batasnya. Apakah tema yang diangkat pada BPI Islamic Fair tahun ini? Baik, udah ada nih yang menjawab. Ada 3 orang. Namun untuk yang pertama, kepada Kak Mutia Permatasari, mungkin bisa open mic dan on cam dan menjawab pertanyaannya, tema dari BPI Islamic Fair tahun ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya itu Harmony in Islam, Awakening Your Heart and Soul. Wih, Masya Allah, betul sekali. Betul sekali nih. Adalah Harmony in Islam, Awakening Your Heart and Soul. Oke, nanti kepada Kak Mutia bisa menghubungi kontak person yang ada di share screen-nya untuk mendapat hadiahnya. Dan jangan lupa ya dihubungi nanti biar bisa dapat hadiahnya langsung. Atau yang di kolom chat juga udah ada di kasih tahu untuk CP-nya. Nah, untuk soal yang kedua, teman-teman apakah sudah siap? Nah, sudah ada batasnya ya. Soal nomor 2. Apakah firman Allah mengenai rasa syukur yang sudah dijelaskan oleh pembicara kita pada hari ini? Wis, rame nih, berarti keren nih teman-teman pada memperhatikan materinya dengan baik. Oke, karena sudah ada yang menjawab pertama, kepada Kak Nia Yusran dipersilahkan untuk open mic dan juga open kamera untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Cuma sebutin surahnya saja. Cuma disebutin saja surahnya. Iya, cuma disebutkan saja kok. Oke, itu ada di Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Bener, Masya Allah. Berarti memperhatikan materi dengan baik juga nih. Ya benar ya teman-teman. Jadi untuk firman Allah mengenai rasa syukur yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara, itu ada di Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan nanti kepada Kak Nia bisa langsung menghubungi CP yang ada di presentasi ini atau bisa juga yang ada di kolom chat ya untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman, jangan kalah nih semangat ya, harus bisa semangat. Yang nomor 3, pertanyaan terakhir untuk meraih hadiah terakhir. Nah, jadi soal nomor 3 adalah how to start loving yourself menurut materi tadi. Ada 2 utama yang bisa kita lakukan, boleh sebutkan salah satu atau bisa sebutkan dua-duanya. Oke, baik, wah rame nih. Oke, aku langsung baca yang menjawab pertama ya. Kepada Kak Nadia, bisa langsung menyalakan kamera dan mic untuk menjawab. Ya, Kak. Langsung aja jawabannya. Ya, boleh langsung aja. Bagaimana mencintai diri kita sendiri? Yaitu yang pertama, cari lingkungan yang baik. Terus fokus jadi versi terbaik dari diri kamu. Ya, betul sekali. Masya Allah, udah dapet nih. Ternyata yang terakhir diraih ya, cari lingkungan yang baik dan fokus jadi versi terbaik dari diri kamu. Oke, baik. Mungkin Kak Nadia bisa on cam? Lagi bisa on cam kah? Atau tidak bisa? Nah, udah ya. Oke, baik-baik. Udah, maaf ternyata di aku yang nggak kelihatan. Oke, nah jadi jawabannya betul sekali, ada 2. Yang pertama, kita bisa fokus memperbaiki diri dibandingkan dengan mengkomparasi dengan orang lain atau be the best version of you. Dan yang kedua, bisa berusaha mencari lingkungan yang baik dan suportif. Nah, Masya Allah. Ini tadi yang di awal-awal materi tadi ya. Jadi nanti karena dia bisa langsung menghubungi kontak personnya ya untuk meraih hadiahnya yang ada di presentasi ataupun di CP. Nah, teman-teman, dengan adanya 3 soal yang juga sudah dijawab benar dengan 3 uksifilah yang beruntung, sudah selesai nih kuis berhadiah kita pada hari ini. Nah, selamat bagi uksifilah yang menjadi pemenang hari ini. Untuk pemenang tadi jangan lupa ya untuk menghubungi kontak person yang telah ada di kolom chat. Dan buat yang belum beruntung, jangan sedih dulu, oke? Karena tadi akan ada rangkaian day 2 dari BPI Islamic Fair, yaitu talk show yang akan diadakan besok. Sehingga masih ada nih kesempatan untuk teman-teman kalau ingin memenangkan kuis berhadiahnya. Dan juga di sana akan mendapatkan e-certificate dan juga mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, jadi bagi yang belum mendaftar dan kepo banget untuk acara talk show besok, bisa langsung daftar ke
bit.ly/main-event-beef 2020 yang sudah dituliskan di kolom chat juga. Nah, terakhir aku ingin menyampaikan juga kalau BPI Islamic Fair memiliki sesuatu yang menarik nih. Jadi BPI Islamic Fair menyediakan merchandise, ada tote bag, notebook, stiker, yang masing-masing tersedia dalam 2 desain yang sangat lucu dan keren. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di layar masing-masing sekarang. Jadi sayang banget kan kalau misalkan teman-teman kelewatan nih pre-ordernya. Jadi bagi yang berminat boleh langsung menghubungi kontak person yang ada di poster di presentasi kita ataupun di kolom chat yang barusan dikirimkan untuk kontak person merchandise-nya. Nah, tidak terasa nih teman-teman, sudah berakhir materi, sudah berakhir kuis berhadiah, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara Kemuslimahan Akbar kali ini, mari kita foto bersama dulu ya, Uktivilah. Jadi bisa dinyalakan kameranya. Bisa dinyalakan kameranya teman-teman untuk kita mendokumentasi hari ini dan bisa dibantu oleh teman-teman panitia. Baik, bisa dinyalain dulu ya kameranya. Kita tungguin. Oke, karena di aku ada 4 slide, jadi tahan dulu ya teman-teman semua senyumnya, karena nggak tahu ada di slide yang mana. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Sekarang slide 3. 1, 2, 3. Oh, yang slide 4 kalau di aku nggak ada yang on cam. Oke, mungkin lagi berhalangan ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi dokumentasinya. Alhamdulillah sudah ya, teman-teman. Nah, jadi aku juga mau mengingatkan untuk jangan lupa isi form feedback-nya. Tadi sudah dikirimkan, dan setelah ini akan dikirimkan kembali di kolom chat. Mungkin tadi tertutup dengan keseruan kuis berhadiah tadi ya. Nah, jadi jangan lupa diisi, karena e-sertifikatnya itu akan dikirim sesuai dengan yang mengisi form tersebut ya. Jadi jangan lupa diisi dan akan dikirimkan ke email masing-masing untuk e-sertifikatnya. Baik, kalau begitu kita akhiri kajian kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu Seminar.land, Go Muslim, Anak Kajian, Komunitas Hijaber Indonesia, Ayo Seminar, muslimahdaily.com, Seminarinfo.id, Backpacker Jakarta, Seminar Hunters, dan juga Kajian Gram. Dan juga terima kasih kepada Dompet Duafa dan Hafiz Printing yang telah membantu menyukseskan acara pada siang hari ini. Berikut akan ada video dari salah satu sponsor kami, yaitu Dompet Duafa. Wah, pernah itu malam-malam waktu masih jualan di Kota Kembang, pas mau nyebrang ditabrak sampai termos itu pecah semua. Nama saya Elia Susanti, usia 31 tahun. Saya berjualan kopi dari tahun 2014. Karena 1 tahun sebelumnya suami saya meninggal dunia dan otomatis tulang punggung keluarga menjadi tanggungan saya. Karena saya hanya bisa membuat kopi, jadi saya memilih berdagang kopi keliling. Mulai jualan saya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Hari-hari biasanya itu kalau pagi saya ngurusin anak seperti belajar di rumah, terus makannya, terus mencuci baju, memasak, dan lain-lain. Ya tugas seorang ibu lah, tugas seorang wanita, dia seperti apa di rumah. Kalau dibilang cukup dan nggak cukup, sebenarnya nggak cukup.
Tapi tuh kita harus bersyukur aja, harus dicukup-cukupin. Karena ya mau gimana lagi, memang mungkin segitu rezekinya hari ini. Mungkin besok bisa lebih dari itu. Jadi harus bersyukur aja hari ini dapatnya berapa, yang penting kan berkah. Kalau biasanya sebelum pandemi itu dapat di atas 50, 60, 70. Tapi semenjak ada pandemi di bawah 50, bisa 20, 30 atau 35 ribu. Pernah, cuma satu gelas itu pun jalannya juga waktu itu masih jualannya di GDC. Itu udah mulai sulit jualan di sana. Jadi muter-muter, ngumpet-ngumpet lah istilahnya kan, nanti kena usir. Laku cuma 1 gelas. Tapi alhamdulillah rezeki mah nggak cuma dari tempat jualan aja kan. Wah pernah itu malam-malam waktu masih jualan di Kota Kembang, pas mau nyebrang ditabrak, sampai termos itu pecah semua. Anak-anak udah sampai diurut sama tukang urut. Saya juga diurut sama tukang urut. Pokoknya pernah deh kalau ditabrak sih. Berarti jualannya nggak sendirian Ibu? Iya, saya jualan buat anak-anak saya. Karena anak-anak saya nggak bisa ditinggal di rumah nggak ada yang jaga. Anak-anak saya tuh dari pertama jualan, dia nggak pernah rewel. Waktu Soraya itu pertama diajak jualan itu umur kira-kira 2 tahunan lah. Dan itu juga belum lancar jalan. Dia tuh nggak rewel. Sampai sekarang pun nggak rewel. Sampai sekarang juga kalau misalkan kami lagi nggak ada kuota, kami kerjain tugas di sana, bawa buku-bukunya kerjain di sana. Dan anak-anak pun mau happy-happy aja. Nggak pernah rewel, nggak pernah komplain, nggak pernah marah-marah. Termasuk untuk Dilan. Misalkan ada orang yang pesen kopi tuh dia yang turun, dia yang mikir. Kalau kekhawatiran ada, pasti ada. Tapi saya lebih khawatir lagi jika mereka di rumah nggak ada orang yang ngejagain. Kalau di jalan kan setidaknya saya bisa ngawasin. Walaupun saya khawatir, tapi saya bisa ngawasin dan saya bisa mengarahkan main di mana, yang baik yang mana. Tapi kalau di rumah kan nggak ada orang dan nggak bisa memperingatkan mereka. Jadi lebih baik mereka saya ajak. Semangat saya itu anak-anak saya. Saya jualan kayak gini untuk mereka. Agar mereka bisa hidup lebih baik dari saya. Agar mereka bisa makan, bisa punya tempat berteduh. Semangat saya anak-anak saya. Saya kalau ngomongin anak saya sedih, Mas. Bukannya saya pengen cari muka dan dikasihanin, tapi memang kalau saya ngomongin anak-anak saya sedih. Ibu mana yang pengen anaknya ikut jualan? Saya nggak pengen anak saya ikut jualan. Tapi mau gimana keadaan seperti itu? Anak saya harus ikut jualan. Saya pengen anak saya di rumah, nggak kedinginan, nggak kena angin malam. Tapi mau gimana? Memang keadaan seperti itu diharuskan mereka harus ikut setiap hari. Harapan saya pengen anak saya lebih baik dari saya. Hidup lebih baik dari saya. Bisa jadi apa yang mereka inginkan kelak.
Ya, Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya videonya tadi, ibu-ibu membawa anaknya untuk bekerja gitu kan. Semoga amal ibadah beliau dalam bekerja bisa menjadi berkah bagi beliau dan keluarganya. Oke, sepertinya MC kita tadi ada kendala jaringan. Kalau begitu mungkin aku, Putri, mewakilkan Kak Anissa dulu ya untuk menutup. Terima kasih atas partisipasi dari Uktivila semua. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan istighfar sebanyak 3 kali. Tidak lupa kita baca doa kafaratul majelis. Oke, demikian Kemusliman Akbar BPI Islamic Fair 2020 pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya Putri dan mewakili Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.